Melihat bos yang sudah ia sukai diam-diam selama 4 tahun muncul di lift, gadis itu segera sangat gembira, diam-diam berjanji pada dirinya sendiri untuk memanfaatkan kesempatan baik ini, mengikutinya sampai ke tempat parkir bawah tanah. Melihat Tang Yu hendak pergi, dia buru-buru mengatakan bahwa mobilnya telah diservis kemarin dan ingin menumpang mobil Tang Yu. Menikmati kursi penumpang di sampingnya, tak disangka Tang Yu menyuruhnya menjadi sopir, tapi kakinya terlalu pendek, sama sekali tidak bisa mencapai pedal rem dan gas. Dia menoleh melihat kaki panjang Tang Yu lalu terpaksa menyesuaikan kursi. Tang Yu melihat itu buru-buru datang membantu. Keduanya tiba-tiba berdekatan, membuat Tang Xing tersipu, jantungnya berdebar kencang. Takut Tang Yu menyadari sesuatu jadi buru-buru mengemudi pergi. Ternyata setelah menempuh jarak pendek, asisten Julie Gao sedang melihat mobilnya, sama sekali tidak boleh membiarkan Tang Yu menemukannya. Dia terus melihat spion sehingga hampir menabrak tembok. Untungnya Tang Yu mengingatkan tepat waktu. Tapi setelah pulang Tang Xing khawatir, asisten Julie Gao tadi sudah melihat mobilnya. Jika dia melaporkan kepada Tang Yu, maka akan merepotkan. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Asisten Julie Gao buru-buru memegang sarapan dan bertanya apakah dia ingin makan, tetapi Tang Yu langsung menolak. Tetapi setelah kembali ke kantor, dia melihat postingan Tang Xing yang sangat miskin sampai tidak punya uang untuk makan. Saat ini dia akhirnya yakin Tang Xing menyukai asisten Julie Gao. Terlebih lagi, ketika dia sedang wawancara, tiba-tiba dia melihat asisten Julie Gao dan Tang Xing di luar menunjukkan gerakan mesra. Jadi mana mungkin ada mood untuk wawancara lagi. Tang Yu langsung memanggil asisten Julie Gao, menyuruhnya mengajak dua reporter makan. Melihat Tang Yu datang, Tang Xing hendak mengajaknya makan siang, tetapi Tang Yu menolak dengan cemburu. Tang Xing masih tidak menyerah dan datang ke Gim. Mengetahui Tang Yu adalah pelanggan VIP di sini sehingga ingin bertemu dengannya secara kebetulan. Tak disangka Tang Yu benar-benar muncul, Tang Xing sangat ketakutan sampai hampir jatuh. Untungnya Tang Yu cepat tanggap, Tang Xing juga memanfaatkan kesempatan ini, ingin Tang Yu menjadi produsernya. Tang Yu tidak menolak, selama naskahmu cukup bagus, aku bisa mencarikan produser yang cocok untukmu. Aku tidak butuh orang lain, aku hanya butuh kamu. Ketika Tang Xing mengucapkan kalimat ini, keduanya terdiam di tempat. Tang Xing buru-buru menjelaskan, aku ingin kamu menjadi produsiku, karena di antara orang-orang yang aku kenal, kamu adalah yang terbaik, dan juga yang paling dekat denganku. Tang Xing tidak ingin Tang Yu mengatur orang lain. Tang Yu seolah tidak melihat perkataan yang diinginkannya, jadi langsung menolak. Tang Xing harus merendahkan diri memohon padanya, tak disangka tetap ditolak. Perasaan ini hanya bisa ia curahkan kepada sahabatnya. Sahabatnya berkata jika ia sudah suka, kenapa tidak menyatakan perasaan saja. Tang Xing berpikir belum saatnya, tunggu sampai dia menyukainya baru bicara. Di sisi lain, Tang Yu digantung oleh Huo Shendong, ia sudah 30 tahun tapi belum punya pacar. Bukan berarti mau melajang seumur hidup kan, ibu Tang Yu juga sangat khawatir. Putranya sudah sebesar ini tapi masih lajang. Ding Ding mengatakan kepada ibunya untuk tidak khawatir tentang hal ini, kakaknya sudah ada yang suka, hanya saja belum berhasil mengejar. Sang ibu yang penasaran siapa orang itu. Ding Ding belum pernah bertemu, jadi terpaksa meminta Huo Shendong untuk meminta foto gadis itu. Saat ini ia sedang bersama Tang Yu, Huo Shendong buru-buru mengirim 2 foto. Tapi di sini sinyalnya tidak bagus, ia mencari alasan pergi ke toilet untuk pergi, mencari tempat dengan sinyal bagus lalu mengirim ulang sekali lagi. Kebetulan ibunya datang, Ding Ding buru-buru menunjukkannya kepada ibunya. Foto pertama adalah orang yang disukai kakaknya, foto kedua adalah sahabat orang itu. Ibunya melihat gadis ini cukup cantik, tak disangka karena jaringan tidak bagus jadi salah paham antara kedua orang itu. Ding Ding melihat dengan cermat dan merasa seperti pernah melihat gadis ini di suatu tempat. Sore ini dia pergi ke toko untuk membeli pakaian. Orang yang merekomendasikan pakaian adalah gadis ini, dan ia sangat pandai berbicara sehingga membuat ia membeli banyak pakaian. Ding Ding langsung menelepon Tang Yu. Kemarin aku bertemu gadis Mingju yang kamu suka. Saat itu dia sedang menjaga toko temannya. Apa kamu yakin orang yang kamu temui adalah Mingju? Tentu saja, aku juga melihat dia memposting di media sosial seorang pria tanpa wajah. Kamu bisa melihatnya, aku juga berkomentar. Setelah menutup telepon, Tang Yu membuka halaman pribadi adiknya. Ini bukan Tang Xing kan? Kebetulan bertemu bos di lift yang sudah disukai diam-diam bertahun-tahun. Tang Xing memanfaatkan kesempatan ini. Bisakah bos memberikan saya tumpangan? Mobil saya sedang diservis. Memikirkan untuk meminta asisten Julie Gao membantu menyembunyikan kebohongan itu. Tang Xing telah menipunya terakhir kali, tapi
tapi kali ini mungkin benar. Tak disangka, si bodoh ini salah paham, dan bahkan menceritakan kebohongan sebelumnya. Saat ini Tang Yu baru menyadarinya, ketika kebohongan terungkap, ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Tang Yu. Khawatir sampai tidak menyadari lift sudah tiba. Tak disangka Tang Yu malah berinisiatif mengundang, akhirnya Tang Xing bisa duduk di kursi penumpang mobil Tang Yu. Hal ini membuatnya merasa terkejut, matanya tidak pernah lepas. Tang Xing juga memanfaatkan kesempatan saat mereka berdua sendirian, kembali membahas tentang penyerahan naskah. Proyek itu sekali lagi ditolak oleh Tang Yu, terlalu banyak elemen fantasi. Adaptasi membutuhkan teknik profesional dan pengalaman yang kaya. Setelah pulang Tang Xing tidak putus asa karenanya, langsung menelepon pemimpin redaksi. Ingin pergi ke lokasi syuting Bai Luwei Shuang untuk belajar, untuk menambah pengalaman. Keesokan harinya, dia membawa sarapan ke perusahaan. Asisten Julie Gao begitu melihatnya langsung menghabiskan tegukan teh terakhirnya, ketakutan melarikan diri. Dihadang oleh Tang Xing, lalu didudukkan di kursi di sampingnya. Mengapa kamu mengkhianatiku kemarin? Apa kamu tidak merasa bersalah? Karena kemarin di lift, Tang Yu bertanya kepadanya tentang pengiriman sarapan itu bagaimana? Kami tidak ada apa-apa. Tang Yu merasa lega setelah mendengar itu. Setelah mencari tahu, Tang Xing bertanya-tanya, menurutmu, apakah Tang Yu menyukaiku? Asisten Julie Gao berpikir keras tapi tetap tidak tahu. Sementara itu, Tang Xing meninggalkan perusahaan untuk belajar di lokasi syuting tanpa sempat memberitahu Tang Yu. Di sisi lain, Tang Yu pulang ke rumah dan menemukan sebuah kotak di tempat parkirnya. Setelah dibuka, ternyata isinya seekor kucing kecil. Ia melihat sekeliling tapi tidak menemukan siapapun. Terpaksa ia membawanya pulang untuk sementara. Tak disangka, karena kucing ini, hubungannya dengan Tang Xing semakin dekat. Malam itu sepulang kerja ia melihat kamarnya berantakan. Semua itu disebabkan oleh anak kucing ini. Bahkan mencakar tangannya. Sebelumnya ia pernah melihat Tang Xing memelihara kucing di media sosial, jadi dia meneleponnya. Apa yang harus kulakukan jika dicakar kucing? Tang Xing langsung meninggalkan Dao Yanlu yang ingin memeriksa naskahnya. Dia segera berlari ke rumah Tang Yu, melihat tangannya dicakar kucing dengan parah. Dia buru-buru merawat lukanya. Selama proses ini, Tang Xing mengetahui bahwa ini adalah kucing yang baru saja ia temukan. Kucing itu perlu divaksinasi dan juga perlu diperiksa. Tetapi ketika Tang Xing sedang mengganti sepatu untuk pulang, ia menemukan sepasang sandal wanita di rak sepatu Tang Yu. Saat itu suasana hatinya sangat kecewa. Saat menunggu lift, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tadi aku melihat ada sandal wanita di rumahmu. Kamu punya adik perempuan. Saat ini suasana hatinya jauh lebih baik. Untungnya, dewa yang ia sukai masih lajang. 4 tahun yang lalu ia menandatangani kontrak dengan si Guang, dan langsung jatuh cinta pada Tang Xing pada pandangan pertama. Benih cinta ini perlahan tumbuh di hatinya. Selama 4 tahun ini ia selalu diam-diam mengawasi Tang Xing yang ia sukai. Saat itu Tang Yu juga memiliki gadis yang ia sukai, Mingju. Terlebih lagi, Mingju adalah sahabat Tang Xing. Untungnya Mingju tidak menyukainya, dan sudah menikah dengan orang lain. Dan Tang Xing juga merasa kesempatannya telah tiba. Selalu sengaja mendekati. Setelah Tang Xing memeriksa kucingnya, dan ternyata sangat sehat, ia langsung membawa Tang Xing untuk vaksinasi. Tang Xing langsung menyadari dari tindakannya. Ternyata Tang Yu takut disuntik, tak bisa menahan diri merekam momen ini. Bagaimana mungkin Tang Yu setuju? Ia tidak akan membiarkannya mengambil gambar. Setelah disuntik, ia langsung menyuruh Tang Xing menghapus fotonya. Aku belum mengambilnya. Tang Yu baru saat ini tahu ia dibohongi. Setelah itu ia memberikan kucing ini kepada Tang Xing. Tak disangka keesokan harinya asisten Julie Gao melaporkan kepadanya. Kemarin Anda dan Nona Tang membawa kucing untuk diperiksa dan difoto orang. Tang Yu sama sekali tidak peduli. Kamu memaksaku untuk muncul. Kamu sudah menanganinya seperti itu. Melalui sikap terhadap kedua kejadian ini, dapat dilihat hati Tang Yu. Sementara Tang Xing sedang berspekulasi dengan sahabatnya. Mana ada bos yang digigit kucing? Malah meminta karyawan biasa membantu. Terlebih lagi, aku juga melihat sandal wanita di rumahnya. Dia juga buru-buru menjelaskan kepadaku. Mungkinkah Tang Yu juga menyukaiku? Tang Xing merasa sudah 4 tahun, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi keesokan harinya ia mengenakan sepatu hak tinggi, memakai gaun merah yang menawan, bersiap untuk menyatakan perasaannya kepada Tang Yu.
Lagi pula kamu tampan dan punya uang, aku suka kamu juga hal yang wajar. Jadi, maukah kamu jadi pacarku? Tak disangka jawaban Tang Yu adalah, kita tidak cocok. Hal ini membuat Tang Xing tidak bisa menerima, lalu mundur 2 langkah. Katakan saja langsung kalau kamu tidak suka padaku, apa maksudnya tidak cocok, kenapa harus berbasa-basi begitu? Diam-diam menyukai selama 4 tahun, sekarang akhirnya ada hasilnya, tapi hasil ini bukan yang Tang Xing inginkan. Setelah berpikir, ia berbalik, jika kamu tidak menyukaiku, setelah digigit kucing, kenapa kamu masih meneleponku? Membuatku salah paham kalau kamu punya perasaan padaku, sekarang malah bilang kita tidak cocok. Tang Xing tidak rela, ia ingin jawaban atas 4 tahun cinta diam-diamnya. Dalam situasi Tang Yu yang tidak siap sama sekali, ia memeluk lehernya dan menciumnya dengan kuat. Tindakannya membuat Tang Yu bingung, asisten Julie Gao di luar semakin terkejut. Tak disangka Nona Tang punya penampilan lembut, tapi juga punya sisi sekuat itu. Akhirnya Tang Yu tidak lagi meronta, seluruh tubuhnya terpaku di sana. Sampai Tang Xing pergi, ia baru sadar, menyuruh asisten Julie Gao menelepon Tang Xing, takut ia akan berpikir yang tidak-tidak setelah ditolak, tapi Tang Xing setelah ditolak malah sangat lapang dada. Dia tidak sepenting itu di hatiku, katanya lalu menutup telepon, membuat Tang Yu langsung kehilangan harapan, berpesan kepada asisten Julie Gao. Kejadian yang baru saja terjadi, kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun. Asisten Julie Gao tentu saja mengerti dengan jelas. Tang Xing berbicara dengan lapang dada, tapi ditolak langsung oleh Tang Yu. Saat ini hatinya sakit seperti ditusuk jarum, melihat seluruh dinding foto Tang Yu, ia dengan marah melepas semuanya. Tepat pada saat ini, ibunya menelepon, memperkenalkan 3 calon jodoh, agar Tang Xing memilih, tapi baru saja patah hati bagaimana bisa ada mood untuk kencan buta, ia langsung menolak ibunya. Sangat cepat ia menerima telepon dari Dao Yanlu, ingin membeli hak cipta novelnya. Kali ini Tang Xing tidak ragu lagi, langsung setuju. Novel itu sudah ada di Xiguang selama 4 tahun, masih belum syuting, berkali-kali memohon kepada Tang Yu selalu ditolak. Ia juga tidak ingin menunggu lagi, begitu hak cipta berakhir, ia akan langsung menandatangani kontrak dengan Dao Yanlu. Setelah menolak Tang Xing, Tang Yu juga tidak merasa nyaman, sepanjang hari minum alkohol untuk meredakan kesedihan, selalu mengikuti teman-teman Tang Xing, perilakunya semua dilihat oleh Lu Xixing, sudah punya perasaan terhadap orang itu. Kenapa menolak pengakuannya? Apa kamu baru mengenalnya kemarin? Orang itu sudah menyatakan perasaannya kepadamu, kamu masih ingin mendengar alasan menyukaimu, nanti ada saatnya kamu akan menyesal. Sebenarnya sejak Tang Xing pergi, ia sudah menyesal. Keesokan harinya di perusahaan, Tang Yu menyuruh asisten Julie Gao untuk mengatur kunjungan ke lokasi syuting, Bai Lue Shuang. Dari luar ia datang untuk mengunjungi lokasi syuting. Sebenarnya ia ingin bertemu Tang Xing. Tang Xing melihat kesempatan balas dendam telah tiba, langsung berdiskusi isi naskah dengan Dao Yanlu, tersirat dalam setiap kalimat, memanfaatkan karakter dalam film, memarahi Tang Yu habis-habisan. Ia tahu jelas itu tentang dirinya, tetapi tidak bisa membantah. Saat ini Tang Xing juga sudah sedikit reda marahnya, akhirnya ia menceritakan semuanya kepada sahabatnya. Melalui gerakan dan perkataan Tang Xing, sahabatnya menyadari bahwa ia masih belum bisa melepaskannya. Ketika mereka berdua sedang berbicara, mereka melihat gadis yang membeli pakaian sebelumnya datang lagi, mengetahui bahwa dia adalah wanita muda yang dimanjakan dan tidak kekurangan uang, jadi dia langsung merekomendasikan banyak pakaian kepada mereka. Benar saja, gadis ini tidak berkedip, dalam sekejap memilih beberapa set lagi, tetapi ketika melihat tagihan, harganya lebih mahal dari pembelian sebelumnya. Apakah kamu sengaja? Bagaimana bisa begitu? Toko kami semua pakaian haute couture, harganya sangat wajar. Ding Ding mendengar itu langsung keluar menelepon kakaknya, Ming Ju yang kakak suka itu, merekomendasikan kepadaku semua barang mahal, benar-benar ingin memeras aku. Biarkan saja dia memerasmu. Ding Ding benar-benar tidak mengerti maksud kakaknya, orang itu sudah menemukan cinta sejatinya. Kenapa kamu masih mempersulitku seperti ini? Adikku, meskipun keluarga kita punya tambang emas, kakak tetap berutang padanya. Ding Ding langsung mengerti maksud kakaknya, harus membantu kakaknya merayu gadis ini. Ia langsung mengeluarkan kartu hitam, Tang Xing terkejut, sampai Ding Ding mengingatkannya, baru ia bereaksi. Saya Tang Ding Ding, saya adik Tang Yu. Tang Yu dengan tegas menolak perasaan Tang Xing, dan Tang Xing juga memutuskan untuk melepaskan cinta ini. Ia langsung membuat janji dengan Dao Yanlu, untuk menjual hak cipta novelnya kepada Dao Yanlu. Keduanya menyesal tidak bertemu lebih awal, tanpa sengaja mengobrol dari pagi sampai malam. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Lu Xixing dan Ding Ding yang datang untuk makan. Setelah kembali, Lu Xixing segera mencari Tang Yu,
Kemarin saat makan aku melihat Tang Xing, dia sedang makan dengan teman kuliah kita, Lu Xixing. Perkataannya membuat Tang Yu teringat laporan asisten Julie Gao, bahwa Tang Xing tidak akan memperpanjang kontrak dengan mereka lagi. Tang Yu langsung meminta untuk memanggil Tang Xing. Asisten Julie Gao kemudian berkata kepadanya, dia sudah menemukan sutradara untuk syuting film. Sekarang dipikir-pikir pasti Lu Xixing ini, saat kuliah mereka berdua memang musuh bebuyutan, kali ini benar-benar bertemu lawan. Tak lama kemudian, Tang Xing sedang bergosip, setelah hak cipta novelnya habis, sekuelnya akan disutradarai oleh Lu Xixing. Saat itu, perusahaan menjadi gaduh, semua orang menebak-nebak siapa Lu Xixing itu. Setelah rapat, Tang Yu memanggil Tang Xing ke kantor. Sebenarnya setelah menolak perasaan Tang Xing, ia langsung menyesal, ingin membicarakan perpanjangan kontrak dengannya, karena hanya dengan cara ini ia bisa mempertahankan Tang Xing di sisinya. Tapi Tang Xing dengan tegas menolaknya, hak cipta itu milikku, aku mau memberikannya kepada siapa saja, karena aku butuh uang, jelas-jelas kamu sudah tahu tapi masih bertanya. Tang Xing berdiri hendak pergi, tapi dipanggil kembali oleh Tang Yu, dijual kepada siapa hak cipta itu, bagaimanapun juga tidak lebih buruk dariku. Perkataan itu membuat hati Tang Yu dingin, ia langsung menyuruh asisten Julie Gao mencari tahu, kepada siapa hak cipta novel itu dijual. Asisten Julie Gao berkata kepadanya, sepertinya dijual kepada seseorang bermarga Lu, kemarin dia masih bergosip. Tang Yu begitu melihat langsung tahu siapa orangnya, ia merasa jika tidak melakukan sesuatu, Tang Xing akan semakin jauh darinya. Terlebih lagi, saat makan siang dengan asisten Julie Gao, kebetulan melihat Tang Xing dan Dao Yanlu makan bersama. Keduanya begitu bertemu langsung mulai beradu mulut. Dao Yanlu bertindak lebih dulu, hak cipta novel Tang Xing akan segera jatuh ke tanganku. Tang Xing melihat keduanya akan bertarung, buru-buru berkata ada urusan lalu pergi. Sayangnya Tang Xing menganggap Tang Yu seperti angin lalu, sama sekali tidak memedulikannya. Ditambah lagi sikap sombong Dao Yanlu membuatnya marah sampai tidak bisa makan, melampiaskan semua kekesalannya pada asisten Julie Gao. Pertama-tama ia mengatakan asisten Julie Gao mengirim dokumen tidak tepat waktu. Bulan depan semua uang lembur akan dipotong. Kemudian ia mengatakan kota hadiah yang dibuatnya tidak memenuhi standar. Bulan depannya lagi semua uang lembur juga akan dipotong. Kau pikir sudah selesai? Lalu ia berkata daun-daun tanaman di kantor semuanya layu. Padahal di mata asisten Julie Gao hanya sedikit menguning. Tang Yu lalu berkata sikap kerja dan standar kerjanya menurun, memotong semua uang lembur asisten Julie Gao untuk kuartal berikutnya. Kali ini kasihan asisten Julie Gao. Tepat saat ia sedang menderita, Tang Xing datang mencarinya, tidak hanya harus mundur dari tim proyek saat ini tetapi juga harus mengundurkan diri. Mendengar itu ia khawatir sekaligus marah, Tang Xing mengundurkan diri pasti untuk mencari Dao Yanlu, ia berkata apapun ia tidak bisa setuju. Lagi pula aku juga melihatmu tidak nyaman, kalimat ini telah melukai Tang Yu sangat dalam, ia tidak bisa melepaskan apapun yang ia katakan. Dia mengejar Tang Xing sampai ke tempat parkir bawah tanah, memanggilnya yang hendak pergi. Jika dia menandatangani kontrak dengan Xi Guang, dia bisa langsung mulai syuting, dan dia juga bisa mengajukan syarat apapun. Selain itu, aku juga bisa menjadi produser untukmu. Ini adalah sesuatu yang selalu diinginkan Tang Xing. Sekarang setelah Tang Yu mengatakannya, secara logis dia seharusnya senang menerimanya, tetapi dia tetap bersikeras mengirimkannya kepada Direktur Lu. Mungkin kamu tidak pernah membaca novelku, kamu juga tidak pernah ingin memahami duniaku. Dulu ketika aku memintamu menjadi produser, anggap saja aku tidak pernah mengatakan itu. Tang Yu berpikir dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa menahan Tang Xing. Setelah pulang, dia mengambil novel Mimpi Untukmu milik Tang Xing dan mulai membacanya, yang juga mengingatkannya pada setengah tahun yang lalu. Dia pernah meminta Tang Xing membantunya mengejar Mingju, dan karena menyukai Tang Yu, dia tidak menolak, bahkan memberinya sebuah novel yang ditulisnya. Tapi dia tidak pernah membukanya. Baru sekarang dia melihat pesan dari Tang Xing, menyesali betapa bodohnya dia. Sementara itu, Tang Xing juga telah berdiskusi dengan Direktur Lu, dan bulan depan akan bergabung dengan tim proyek Direktur Lu. Sebelum meninggalkan perusahaan, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yu secara pribadi, mengeluarkan surat pengunduran diri dari tasnya dan menyerahkannya kepada Tang Yu. Melihat Tang Yu tidak bereaksi, dia hanya bisa meletakkannya di meja kerja, waktu ini benar-benar tidak cocok untukku. Apalagi hubungan kita juga cukup canggung. Setelah berbicara, dia ingin pergi, tetapi Tang Yu meraih lengannya. Kamu sudah menolakku, bukankah lebih baik aku menjauh saja? Apakah kamu suka terus-menerus diganggu? Tang Yu tenang kembali, sudah menolak orang, masih ingin menahannya di samping. Tang Xing tidak mau begitu, ingin melepaskan diri dari tangannya.
tetapi ditarik ke dalam pelukan oleh Tang Yu. Singkatnya, dia tidak ingin dia pergi, sampai Tang Xing mengingatkannya, "Kamu menyakitiku." Tang Yu baru melepaskan tangannya. "Karena kamu sudah bilang suka padaku. Tapi belum genap setengah bulan kamu sudah bisa menyerah. Melihat semua tidak bisa diselamatkan." Ini belum ada apa-apanya. Untuk menghindari ibu bertanya lebih jauh, dia buru-buru mengatakan sudah kenyang lalu pergi. Orang itu sudah menolak sejelas itu. Bagaimana bisa datang ke rumahnya? Dalam hati kesal, dia mencari Tuan He untuk minum dan meredakan kesedihan. Tuan He menyuruhnya jika suka seharusnya lebih proaktif, tapi dia sudah mengundurkan diri. Kenapa otaknya lambat sekali? Meskipun dia lari ke bulan, itu tidak bisa menghentikannya untuk naik pesawat luar angkasa mengejarnya. Bagaimanapun juga harus proaktif. Meskipun sudah ada arahan dari Tuan He, tapi dia belum pernah mengejar siapapun, masih tidak tahu harus mulai dari mana. Saat dia cemas, dia melihat lingkaran pertemanan Tang Xing, dia buru-buru mengiriminya amplop merah. Dia langsung mendapat ide, terus-menerus mengirim amplop merah kepada Tang Xing, hanya untuk memohon maafnya. Tak disangka Tang Xing melihat begitu banyak amplop merah, sama sekali tidak tergerak. Melihat Tang Xing tidak menerimanya, dia tidak putus asa dan menelepon Tang Xing. Melihat itu panggilannya, Tang Xing langsung menutup telepon. Dia menutup, saya menelepon lagi, terus menelepon sampai Tang Xing mengangkat telepon. Tang Xing juga tidak tahu harus berkata apa. Siapa yang mencari orang untuk dimarahi? Tang Yu merasa Tang Xing sekarang seperti landak, ingin mendekatinya, pasti akan tertusuk duri beberapa kali. Saya sudah mengundurkan diri. Jika ingin melampiaskan amarah, bisa cari orang lain. Tidak ada waktu untuk menyia-nyiakan denganmu. Kenapa sulit sekali berdamai? Tak disangka, Tang Xing sudah bekerja di studio Direktur Lu. Meskipun dia berusaha sekeras apapun, dia tidak bisa mempertahankannya, agar bisa lebih sering berhubungan dengan Tang Xing. Dia memutuskan untuk berinvestasi dalam novel Tang Xing, Mimpi Untukmu. Setelah Tang Xing mengetahui berita ini, dia benar-benar tidak mengerti apa maksudnya, dan segera menemui Tang Yu. "Dulu novel saya di Shigua memohon Anda untuk mengembangkannya. Anda acuh tak acuh, sekarang saya ingin pergi, Anda malah ingin berinvestasi pada kami. Sebenarnya apa maksudnya? Bukankah kamu suka uangku?" Suasana menjadi canggung. Untungnya kehadiran Direktur Lu memecah kebuntuan ini, karena sudah ingin bekerja sama, tidak dapat dihindari untuk makan bersama. Untuk mengambil hati Tang Xing, Tang Yu membawa menu kepadanya, ingin Tang Xing memilih makanannya sendiri, pilih apa saja yang disukai. Tapi Direktur Lu merebut menu, jangan mempersulit dia lagi. Hal ini membuat Tang Yu sangat marah, kesempatan untuk menunjukkan diri telah direbut olehnya, dan dia juga menyiratkan bahwa dia selalu sulit ditebak. Dulu tidak suka bukan berarti sekarang tidak suka. Perkataan ini sudah cukup jelas baginya. Tetapi Tang Xing berpura-pura tidak mendengar apapun. Duduk satu meja makan dengan Direktur Lu, hal ini membuat Tang Yu sangat tidak nyaman. Setelah makan, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan Tang Xing. Baru saja berbicara 2 kalimat, sudah diganggu oleh Lu Xixing. Sesampainya di rumah dia semakin memikirkannya semakin kesal, memikirkan betapa serasinya mereka berdua di siang hari, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya selanjutnya. Untungnya, adiknya membawa kabar baik, memberitahunya bahwa Tang Xing ingin membeli rumah. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, Tang Xing memutuskan untuk membeli rumah, sebaiknya dekat dengan tempat dia bekerja, agar nyaman untuk pekerjaannya nanti. Tak disangka dia langsung membicarakan hal ini dengan Tang Yu. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Tang Xing, dia meminta bantuan adiknya untuk mencarikan Tang Xing rumah dengan harga terjangkau. Sebenarnya di balik itu semua adalah pengaturan Tang Yu, tujuannya adalah agar bisa lebih dekat dan mudah bertindak. Tapi Tang Xing sama sekali tidak tahu, bahkan menceritakan kabar baik ini kepada sahabatnya. Ding Ding benar-benar bisa diandalkan, belum genap seminggu, sudah menemukan rumah yang saya inginkan. Saat dia sedang membereskan barang, ada yang mengetuk pintu, karena terlalu sibuk jadi mengira itu pengantar barang. Sampai orang itu meletakkan barang, dia baru melihat itu Tang Yu. Tang Yu hanya meminum setengah botol airnya, dia langsung mendorongnya jatuh ke sofa. Sentuhan tak terduga ini membuat Tang Xing memerah padam, berdiri terpaku di sana. Sebenarnya itu adalah setengah botol air yang diminum Tang Xing. Setelah itu Tang Yu berdiri dan masuk ke kamar mandi, mengira dia pergi untuk memperbaiki pakaiannya yang basah. Tak disangka dia pergi mengambil handuk dan es. Mengetahui bahwa jatuhnya Tang Xing tadi membuat pergelangan tangannya terkilir, dia dengan perhatian mengompres es untuknya.
Perhatian Tang Yu yang tak terduga membuat Tang Xing benar-benar tidak bisa menahan diri. Melihat wajah Tang Yu yang tampan, dia tanpa sadar menelan ludah. Sampai Tang Yu mengangkat kepala melihat, dia baru menghentikan tindakannya yang terpesona, terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk tetap sadar. Hanya seorang pria tampan saja. Tang Yu melihatnya seperti itu, membiarkannya memegang handuk sendiri. Sebentar lagi dia ada urusan dan harus pergi duluan. Dia takut jika tetap di sana dia tidak akan bisa menahan diri, melakukan hal yang tidak pantas. Ding Ding datang setelah bekerja untuk merayakan rumah baru, dan melihat mobil Tang Yu di garasi. Dia bahkan belum sempat masuk rumah, sudah bertemu dengannya di sini. Kakak, Tang Yu melihat mereka berdua berdiri di pintu, merasa cemas, dan tidak membuang sampah lagi, ingin diam-diam kembali. Saat menutup pintu, dia dihentikan oleh Ding Ding. Kamu di sini? Baru saat ini Tang Xing tahu, dia ternyata tetangga barunya. Padahal villa dan apartemen besar tidak ditempati, tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi Ding Ding bisa melihat niat kakaknya, sejak Ding Ding memberitahunya bahwa Tang Xing ingin membeli rumah. Di malam itu, dia menelepon kakak Tang penjual rumah, langsung membeli 2 unit, dan menyuruhnya menyembunyikannya dari Ding Ding, hanya agar bisa lebih dekat. Hal ini pun tak disangka Ding Ding, kakaknya demi mengejar pacar, bahkan menipu adiknya sendiri. Dan Ding Ding langsung menceritakan ini pada Tang Xing. Kakakku pindah rumah karenamu, dia sedang mengejar kamu. Tapi Tang Xing tidak memedulikannya, bahkan pesta syukuran rumah baru pun tidak mengundangnya. Semua orang bersuka cita merayakan, dia sendiri makan steak pun tidak terasa enak, memegang pot kaktus pun masih sedih. Tidak lupa dia menekan suka pada postingan Tang Xing di media sosial, berencana setelah mereka selesai makan dan pergi, dia akan menemui Tang Xing untuk berbicara. Tak disangka adiknya yang banyak minum terus saja di sana dan tidak mau pergi, bahkan sengaja bertanya apakah dia sedang mengejar Tang Xing. Tang Yu pun tidak menyangka lagi, Tang Xing sepertinya tidak menyukaiku. Satu kalimat tepat mengenai titik lemah Tang Yu. Kenapa ada adik yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Akhirnya dia mengusir adiknya keluar rumah. Setelah adiknya pergi, dia mengetuk pintu kamar Tang Xing, menunggu lama tidak ada reaksi. Dia pun menelepon Tang Xing, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan, kamu buka saja pintunya, aku tidak akan masuk. Dalam mata Tang Xing, dia tidak hanya disakiti sekali ini, kejadian itu telah melukai hatinya sangat dalam. Untuk memohon maafnya, Tang Yu bangun pagi membuat sarapan, telur goreng satu persatu, tapi bentuknya tidak bagus. Setelah itu dia menelepon asisten Chow, menyuruhnya hari ini jangan membawa sarapan, aku sudah siapkan untukmu. Asisten Chow kebingungan dibuatnya, setelah telur selesai dibuat, Tang Yu terus mengintip dari celah pintu, hanya untuk ingin kebetulan bertemu Tang Xing. Mendengar suara pintu Tang Xing terbuka, dia merapikan pakaiannya, cepat-cepat membuka pintu. Secara kebetulan, Tang Xing sama sekali tidak memedulikannya, tidak putus asa. Tang Yu mengejarnya ke lift, memberikan sarapan buatannya sendiri kepada Tang Xing. Melihat Tang Xing menerima sarapannya, Tang Yu tidak ingin merasa malu lagi, terus terang mengatakan ingin mengejar Tang Xing. Kali ini giliranku yang bicara, Tang Xing tidak berani percaya. Dulu kamu bilang kita tidak cocok, tapi sekarang apa maksudmu? Bolehkah aku menyesal? Tang Xing tidak terharu karenanya, aku bukan orang yang bisa kamu panggil sesuka hati, dan kamu usir sesuka hati. Tidak memberikan sedikit pun muka pada Tang Yu. Tak lama kemudian, saat menghadiri pesta Shen Fei, dia mendengar dari Ding Ding. Kakakku memiliki tingkat suka, jika menyukai aktor itu suka 5 poin, jika suka 6 poin berarti siap bertindak. Tang Xing setelah mendengar itu, hatinya semakin tidak nyaman, dia setidaknya suka Mingju 6 poin, sedangkan aku hanya pilihan cadangan. Semakin dipikirkan semakin merasa sedih, semakin banyak pula minum anggur, menangis sendirian di koridor. Di sisi lain, Tang Yu menerima telepon, Tang Xing dan Ding Ding di bar sama-sama sudah banyak minum, menunggu dia datang melihat, istri dan adiknya sama-sama mabuk berat. Dia tidak bisa mengkhawatirkan adiknya lagi, menyerahkannya pada Tuan He, sementara dia membawa Tang Xing pulang, dengan susah payah membawanya masuk mobil. Hasilnya, saat dia memasangkan sabuk pengaman untuknya, Tang Xing malah memeluk lehernya. Apakah kamu benar-benar Tang Yu? Tang Yu ragu-ragu cukup lama, aku palsu, akhirnya dia membawanya naik ke atas. CEO membawa gadis yang mabuk pulang, tetapi tidak tahu kode rumahnya. Tang Xing mendengar bahwa dia harus pulang, buru-buru pergi menekan kode, lalu memperingatkannya untuk tidak mengintip. Akhirnya dia berhasil membawanya ke tempat tidur, tetapi Tang Xing malah meraih tangannya, lalu memeluk lehernya, menariknya mendekat. Ada rahasia yang ingin kuberitahu, tapi kalimat berikutnya Tang Xing malah menyuruhnya menebak sendiri.
Jika kamu menebak setengahnya dengan benar, aku akan memberitahumu setengahnya lagi, mungkin kamu suka setengahnya. Tang Yu sedang menunggu jawabannya, lalu menyadari dia sudah tertidur. Dia tahu dalam hati Tang Xing masih mencintainya. Pagi-pagi sekali dia sudah mengetuk pintu kamar Tang Xing, tadi malam dia minum terlalu banyak. Sampai sekarang dia masih belum mengerti, mengapa Tang Yu muncul di rumahnya, dan bahkan membuat sarapan untuknya. Dalam hati Tang Xing penuh keraguan, bagaimana kamu tahu kode rumahku? Tang Yu dengan santai memberikan sumpit, menyuruhnya makan dulu, untuk menghindari pertanyaannya. Kemarin kamu bilang ada rahasia yang ingin kamu katakan padaku, rahasia itu apa? Tang Xing tentu saja tidak akan memberitahunya, dia telah mencintainya selama 4 tahun. Tang Yu juga mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan, dulu aku mengejar Mingju, itu karena keluargaku ingin aku mencari pacar. Kebetulan Huo Shendong melihat aku dan dia cocok jadi dia memperkenalkan, sebenarnya dalam hatiku aku tidak menyukainya. Dia menikah pun aku tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya ketika kamu pergi, dari sisiku ke sisi orang lain, aku merasa sangat tidak nyaman. Tang Xing tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba membicarakan hal ini. Tang Yu juga meyakinkannya, nanti jika ada hal yang tidak jelas, aku akan menjelaskannya padamu, dijamin tidak ada sedikit pun kepalsuan. Perkataan itu membuat Tang Xing tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, ingin dia pulang duluan. Saat pergi, Tang Yu berpesan agar Sandi tidak menggunakan tanggal lahirnya, tidak aman. Tang Yu juga merasa hubungan mereka berdua perlahan membaik, bahkan saat pergi dinas pun melaporkan jadwalnya kepada Tang Xing. Pergi dinas beberapa hari, bersama Huo Shendong, ada orang yang bisa dikenang, Tang Yu merasa sangat luar biasa. Tapi detik berikutnya, dia menerima pesan dari adiknya, seseorang mengambil foto Tang Xing dan Lu Xixing pergi menonton film bersama. Hal ini membuat Tang Yu merasa cemas, bagaimanapun juga mereka bekerja bersama, kesempatan untuk berinteraksi pun banyak. Hari ini lagi-lagi pergi memilih pemeran utama wanita bersama, begitu naik mobil langsung menerima pesan dari Dingding. Apa sutradara Lu sedang mengejar kakak? Tang Xing berpikir mengapa tiba-tiba bertanya seperti itu, pasti ada alasannya. Dia langsung mengiriminya amplop merah, anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Saat memilih pemeran utama wanita, ketiga orang itu sampai pusing melihatnya, tetapi tidak ada yang cocok, benar-benar perjalanan yang sia-sia. Namun saat pergi, Direktur Lu menemukan seseorang yang cocok, memilihnya karena kesegaran dan keunikannya, cocok menjadi pemeran utama wanita untuk Mimpi Untukmu. Melihatnya pergi, Direktur Lu buru-buru mengejar dan menyapa. Tang Xing juga cepat mengejar, kenapa kamu di sini? Kamu bukan sudah tertarik padanya kan? Tang Xing berkata dia bukan aktris, dia adalah adik Tang Yu. Meskipun begitu, Direktur Lu tidak menyerah, karena menemukan pemeran utama wanita yang cocok dengan naskah adalah hal yang langka dan sulit ditemukan. Dia ingin mendengar pendapat Dingding, tepat pada saat ini, Tang Yu muncul, mengetahui Direktur Lu ingin adiknya memerankan tokoh utama wanita dalam Mimpi Untukmu. Yang mengejutkan semua orang adalah, Tang Yu tidak keberatan, selama itu pekerjaan yang disukai Dingding, aku akan mendukungnya, dan bahkan membiarkannya membawa investasiku serta ikut berpartisipasi. Di perjalanan pulang, dia bertanya kepada kakaknya, apakah kamu benar-benar menyukai Tang Xing? Jika tidak, mengapa kamu harus mengejarnya? Dingding setuju akan mempertimbangkannya baik-baik. Tang Yu juga menyuruhnya jangan khawatir, meskipun tidak ada masalah ini, aku pasti bisa merebut kembali Tang Xing, dia sangat percaya diri, tetapi dalam hatinya masih belum sepenuhnya yakin. Asisten Chow melihat wajahnya muram, datang mendekat dan memberikan ide, Anda mengejar Nona Tang tidak perlu terlalu agresif, bisa mencoba cara lain, seperti siasat penderitaan, misalnya, bisa pura-pura mabuk. Jika Nona Tang tahu Anda mabuk, pasti tidak akan bisa meninggalkan Anda di jalan tanpa peduli. Pasti akan merawat Anda dengan hati-hati. Melihat sorot mata Tang Yu, asisten Chow buru-buru berkata itu hanya bercanda. Jika Anda merasa tidak cocok, anggap saja saya bicara ngawur, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu. Hasilnya, detik berikutnya setelah pulang, dia langsung minum 3 gelas, merasa itu masih belum cukup, agar lebih meyakinkan, dia menambahkan lagi alkohol ke tubuhnya. Setelah selesai bersiap, dia mulai menekan kode rumah Tang Xing, kode salah, tidak tahu bahwa Tang Xing sudah mengganti kodenya, di dalam Tang Xing bahkan mengira ada orang jahat. Hasilnya, saat keluar baru tahu, ternyata itu Tang Yu yang mabuk, dia buru-buru membuka pintu, Tang Yu yang setengah sadar melangkah masuk, ketika Tang Xing mendorongnya, pinggangnya malah menabrak gagang pintu. Kali ini dia lebih bersemangat lagi, pinggang sakit dan perut juga sakit, seluruh tubuhnya tidak nyaman, Tang Xing terpaksa membantunya masuk, menghabiskan banyak tenaga, akhirnya berhasil membawanya ke sofa.
Melihat dia tidak nyaman, langsung terpikir untuk membuatkannya segelas air madu. Tapi dia langsung kembali normal. Sudah sadar ya, dia langsung pura-pura lagi, masih sedikit pusing. Setelah minum air madu, Tangsing bertanya apakah dia merasa lebih baik. Sudah lebih baik, sudah lebih baik, aku antar kamu pulang ya. Mendengar itu, dia langsung berbaring, masih tidak nyaman. Sekarang punggungku sakit sekali, dia butuh Tangsing membantunya memijat. Tangsing merasa itu karena ulahnya, jadi membantunya memijat. Tapi Tang Yu malah memanfaatkan kesempatan, perutku juga sakit. Ketika Tangsing memijat perutnya, dia mengambil kesempatan untuk meraih tangan Tangsing. Tangsing menyuruhnya melepaskan tangan, dia pura-pura tidak mendengar. Dengan susah payah mendapatkan kesempatan ini, harus memanfaatkannya dengan baik. Akhirnya Tangsing berusaha melepaskan tangannya, lalu ingin mengantarnya pulang, menghabiskan banyak tenaga. Dia pura-pura sakit tidak bisa pulang, dia sengaja berdiri tidak seimbang, hasilnya keduanya jatuh bersama di sofa. Tangsing harus bersusah payah mendorongnya. Selagi dia tidur, Tangsing mengamati Tang Yu, wajahnya benar-benar terlalu tampan, dia tidak tega mengganggunya lagi. Dia mengambil selimut dari kamar dan menyelimutinya, lalu mematikan lampu dan beristirahat. Tepat ketika Tangsing pergi, Tang Yu langsung duduk, menghabiskan segelas air di meja. Mengapa rasanya lebih lelah daripada benar-benar mabuk? Dia buru-buru mencari air di kulkas, meminum setengah botol sekaligus, lalu takut ketahuan besok. Melihat masih ada air di meja, buru-buru mengisi ulang setengah botol air ini, akhirnya membiarkannya di kulkas, lalu meletakkan kembali semua yang telah dia sentuh. Baru saat ini dia bisa tenang beristirahat. Hasilnya dia terbangun. Melihat Tangsing duduk tepat di depannya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin Tangsing menuangkan segelas air untuknya, tetapi Tangsing melemparkan bantal dengan keras dan berkata, "Teruslah berakting. Aktingmu sangat bagus, jadi mengapa kamu tidak menjadi seorang aktris saja? Bagaimana kamu mengetahuinya?" Tangsing menunjuk ke kamera di dalam rumah. Tanpa diduga, ada penemuan yang mengejutkan. Tang Yu, seorang CEO, juga melakukan hal ini. Tang Yu ingin menjelaskan, tetapi dia tidak mendengarkan. Tangsing dengan marah mengusirnya dari rumah. Kebetulan adegan ini ditemukan oleh adik perempuannya, yang membuatnya penasaran. Dia buru-buru bertanya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ini urusan orang dewasa, anak-anak tidak boleh ikut campur. Satu kalimat ini melukainya. Tang Yu datang bekerja dengan semangat tinggi, dan meminta Departemen Keuangan untuk memberi bonus tinggi kepada asistennya. Taktik asistennya benar-benar efektif, dan dia dengan cepat menerima pesan dari Ding Ding. Setelah membaca naskah Tangsing, dia memutuskan untuk setuju menjadi pemeran utama wanita. Tang Yu tidak menyangka bahwa memimpikan sebuah mimpi juga akan memberinya naskah. Dia segera meminta Ding Ding untuk lembur untuk mengirimkannya, tidak membiarkannya minum setetes air pun, dan akhirnya mengusirnya dari rumah, takut adiknya akan mengganggunya menonton naskah, dan menemukan bagian yang dihapus di akhir naskah. Dia sangat penasaran tentang bagian ini, jadi keesokan harinya dia menunggu waktu lagi dan pergi keluar bersama Tangsing. Di lift, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang akhirnya kamu hapus dari naskah itu?" "Aku hanya menggambar sembarangan." Tentu saja Tangsing tidak akan mengatakan bahwa ini berhubungan langsung dengannya. Tang Yu memuji naskahnya yang sangat bagus. Mendapatkan pengakuan dari orang yang disukainya, suasana hati Tangsing secara alami menjadi jauh lebih baik. Ditambah lagi, Ding Ding setuju untuk memerankan beberapa peran utama wanita dalam film ini, dan secara pribadi datang ke studio untuk belajar. Sutradara Lu dan Lo Feng juga memuji naskahnya yang ditulis dengan sangat baik. Semuanya berkembang ke arah yang baik, memimpikan sebuah mimpi baginya untuk segera memulai syuting, tetapi malam itu Ding Ding memberitahunya kabar buruk. Seseorang di internet memfitnahnya karena menjiplak sebuah buku berjudul Yinian Sansheng. Awalnya Tangsing tidak memperhatikan, itu hanya beberapa akun pemasaran yang membuat masalah. Keesokan harinya dia datang bekerja dan melihat bintang besar Yo Jialu sedang diwawancarai, dan juga menyiratkan bahwa novelnya adalah hasil plagiat. Saat ini, Tangsing baru menyadari tingkat keseriusan masalah tersebut. Di sisi Tang Yu juga ada masalah, para direktur tidak setuju dia berinvestasi pada Tangsing, alasannya adalah novel tersebut tidak sesuai dengan arah perusahaan. Shi Guang selalu mengerjakan proyek untuk pria, sedangkan I May Love You adalah novel wanita. Saat ini, asistennya datang lagi untuk melaporkan bahwa novel Tangsing diduga plagiat. Rekan-rekan semua melihat ponsel mereka, dan semakin tidak setuju dia berinvestasi. Saat ini, bagaimana dia masih bisa fokus pada rapat? Dia segera meminta asistennya untuk menyelidiki kebenaran di baliknya, tetapi saat ini dia masih paling peduli pada Tangsing. CEO ingin berduaan dengan gadis itu, mengulurkan tangan untuk menahan pintu kamar yang tertutup. Sebelum Tangsing sempat bereaksi, dia sudah masuk ke kamar.
Novel Tang Xing baru saja akan syuting, tetapi dituduh plagiat di internet, dan juga dipaksa untuk dihapus, tetapi Tang Xing tidak bisa berbuat apa-apa. Tang Yu tahu dia pasti sangat tidak nyaman sekarang, secara pribadi pergi ke dapur untuk menggoreng steak, dan bahkan memberikan potongan steak yang sudah dipotong kepada Tang Xing. Saat ini Ding Ding tidak senang, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Tang Yu sama sekali tidak mempedulikannya, terus melayani Tang Xing, sama sekali tidak memperhatikan adiknya di sampingnya. Setelah Tang Xing selesai makan, dia bahkan mengantar Tang Yu ke pintu. Dia berpesan padanya untuk makan dan tidur dengan nyenyak, hal-hal lain tidak perlu dikhawatirkan, biarkan dia yang mengurus semuanya. Sebenarnya, Tang Xing yang paling peduli padanya. Kata-kata Tang Yu ini adalah dukungan terbesar baginya. Asistennya juga dengan cepat menemukan bukti, di balik semua ini adalah manipulasi oleh CEO utama Dajiang Film. Tang Yu segera mencarinya, menyiratkan bahwa dia sudah memiliki cukup bukti, berharap dia bisa segera berhenti. Dalam rapat pemegang saham perusahaan, dia tetap bersikeras untuk berinvestasi dalam proyek ini. Jika di kemudian hari menyebabkan kerugian bagi perusahaan, saya akan segera mengundurkan diri. Setelah kejadian ini, Tang Xing tidak bisa bekerja dengan tenang. Sutradara Lu melihatnya seperti itu, memutuskan untuk memberinya beberapa hari libur untuk mengubah suasana hatinya. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi orang tuanya, tetapi baru 1 hari di rumah, pagi-pagi dia sudah menerima telepon dari Ding Ding, kakakku telah membuat janji militer di perusahaan. Ternyata Tang Yu telah memposting pernyataan di internet, jika masih ada orang jahat yang menyebarkan desas-desus, dia akan mempertahankan hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Saat ini Tang Xing tidak lagi punya mood untuk tinggal di rumah, segera mencari Tang Yu, dan memegang tangannya. Dalam situasi ini, mengapa Anda membuat janji militer? Keputusan untuk berinvestasi dan apakah saya mengejar Anda, kedua hal ini tidak berhubungan langsung. Saya yakin proyek ini dapat membantu si Gua menghasilkan uang, itulah sebabnya saya melakukannya. Saya ingin mendapatkan jawaban Anda, tetapi sama sekali tidak menggunakan cara ini. Novel ini adalah hasil jerih payah Anda, saya sama sekali tidak akan mengambil keputusan secara impulsif. Begitu kata-kata ini terucap, Tang Xing terharu. Sekarang bukan hanya masalahnya sendiri, tetapi juga akan melibatkan sutradara Lu, bahkan menyeret Tang Yu ke dalam masalah. Dia tidak bisa terus bersikap negatif seperti ini, membuat semua orang kecewa padanya. Tang Yu juga dengan cepat mencari tahu bahwa penulis, Yin Yan Sansheng, adalah teman kuliah Tang Xing, San Jieping. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk bekerja sama. Tang Xing memposting pernyataan di Weibo bahwa dalam 3 hari, dia akan mempublikasikan draft dari beberapa tahun yang lalu. Begitu pernyataan ini dirilis, langsung menjadi topik pencarian teratas. Saat ini, CEO Ju panik dan memanggil San Jianping untuk menanyakan apa yang terjadi. Dia mengatakan kepada CEO Ju untuk tidak khawatir, Tang Xing sama sekali tidak memiliki draft. I May Love You, novel ini hanya memiliki 1 draft. Saat kuliah, Tang Xing secara tidak sengaja merobek draftnya di kelas, dan wanita ini yang memungutnya, itulah sebabnya dia begitu yakin. CEO Ju memintanya untuk mempublikasikan draftnya terlebih dahulu, jika tidak, konsekuensinya akan sulit diperkirakan. Wanita itu pulang dan mengirimkan draft tersebut. Setelah Tang Xing melihatnya, suasana hatinya langsung membaik, draft ini miliknya. Segera setelah itu, keduanya mencari San Jieping. Awalnya wanita ini tidak mengakuinya, dia malah menuduh Tang Xing sebagai penjiplak. Bagaimana jika saya bisa membuktikan bahwa draft ini milik saya? Sangat cepat Tang Xing mengeluarkan sebuah buku catatan dan menggambar simbol yang sama sekali tidak dia mengerti. Untuk apa Anda memberikan ini kepada saya? Balik dan lihatlah. Hasilnya, setelah dibalik dan dilihat, itu adalah tanda tangan Tang Xing, dan semua draft memiliki simbol ini. Saat ini dia terkejut, melihat perbuatan buruknya telah terungkap, dia buru-buru meminta maaf kepada Tang Xing. Saya hanya sesaat bodoh, tidak menyadari ini adalah plagiat. Bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Jangan menuntut saya. Orang yang berbuat salah harus membayar harganya. Kasus plagiat akhirnya mereda. Tang Yu juga menjadi pemegang saham proyek tersebut. Ding Ding menjadi pemeran utama wanita dalam film ini. Ini benar-benar akhir yang bahagia, seluruh keluarga menikmati hotpot bersama, menggunakan air sebagai ganti anggur, merayakan dengan gembira. Saat mengantar Tang Xing pulang, Tang Yu bersikeras ingin tinggal di rumahnya selama setengah jam. Tapi dengan adanya dia, itu terlalu mempengaruhi karya tulis. Akhirnya Tang Xing memberinya 20 menit. Karena selain mengobrol dengan Tang Xing, dia juga punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Benar, Ding Ding memberitahunya bahwa dalam beberapa hari akan ada pesta ulang tahun. Gaya busana kali ini adalah putri manis. Tapi Tang Xing tidak memberitahunya apa yang akan dia kenakan,
jadi dia hanya bisa mencari tahu sendiri. Lalu dia mengenakan setelan jas yang pas, pasti akan membuat semua orang terkejut. Mengikuti perkataan Dingding, dia melihat gaun di lemari Tangsing. Jadi dia pulang dan mencoba satu setelan jas demi satu, hanya agar bisa serasi dengan gaunnya. Akhirnya dia memilih setelan jas yang cocok, lalu berdiri di depan pintu rumah Tangsing, menunggu melihat dia mengenakan gaun itu. Namun, Tangsing tidak mengenakan gaun yang dia lihat kemarin. CEO itu membawa gadis yang disukainya ke pesta mewah, semua orang memandang dengan tatapan kagum. Tak disangka, ibunya tiba-tiba muncul dan menariknya untuk memperkenalkan pacarnya. Ibunya hanya memuji gadis itu cantik dan berpendidikan, tetapi Tang Yu menarik ibunya ke samping. Aku ingin mengejar seorang gadis, hari ini dia juga ada di sini. Ibunya buru-buru bertanya, di mana? Mengikuti petunjuk Tang Yu, suaminya juga ternyata setuju. Dia segera ingin pergi berbicara dengan calon menantunya tetapi dihentikan oleh Tang Yu. Anakmu belum berhasil mengejarnya, jangan membuatnya takut dan kabur. Ibu ini bahkan lebih tidak sabar daripada putranya, mengingatkan untuk segera bertindak. Sangat cepat Tangsing juga mendengar dari Dingding. Lihat, gadis di sana itu adalah kencan buta yang dikenalkan ibuku untuk kakakku. Tangsing di luar berkata, apa hubungannya denganku, tetapi dengan cepat mencari Tang Yu. Tipe yang kamu suka? Tipe yang mana yang kamu suka? Katakan tipe yang mana yang kamu suka. Apakah pernyataan cinta yang jelas seperti ini sudah cukup? Setelah pesta makan malam, dia kembali ke rumah Tangsing, bersikeras untuk tinggal dan tidak mau pergi. Karena besok dia harus pergi dinas beberapa hari, jadi dia ingin mencoba berada di samping Tangsing sebanyak mungkin sebelum pergi. Tak disangka, begitu dia pergi dinas, orang tua Tangsing menelepon. Putra Lin Ai juga berada di kota yang sama, ingin menjodohkan mereka. Tangsing tanpa berpikir panjang, langsung menolak. Orang tuanya terpaksa datang dari desa untuk mengawasi pertemuan dan tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Tangsing buru-buru mengirim pesan kepada Tang Yu, saat pulang dari dinas, jangan mampir ke sini. Bagaimana mungkin Tang Yu setuju? Tangsing akhirnya berkata, orang tuaku kembali. Tak disangka, Tang Yu baru saja pulang dari dinas, sudah bertemu orang tua Tangsing di pintu lorong. Begitu hendak menyapa mereka, Tangsing muncul. Halo Paman, Bibi. Tapi Tangsing tidak memberi mereka waktu untuk berbicara, mendorong orang tuanya masuk ke dalam rumah, bahkan tidak memperhatikan Tang Yu. Sebenarnya karena kemarin Tangsing melihat Tang Yu mengunjungi Lu Suning di studio, dan keduanya bahkan masuk ke hotel besar bersama. Lu Suning ini sejak kuliah selalu mengejar Tang Yu, jadi dia sangat marah. Katanya pergi dinas kerja, tidak disangka malah pergi menemui cinta pertamanya. Kali ini dia langsung menyetujui kencan buta yang diatur orang tuanya. Pagi-pagi dia sudah membuat janji bertemu dengan kencan butanya, dan kebetulan terdengar oleh asistennya. Mengapa hanya dia yang boleh menggoda orang lain, saya tidak boleh pergi kencan buta. Asisten itu awalnya ingin pulang, langsung kembali mencari Tang Yu. Saya baru saja melihat Tangsing di lift, dia sepertinya pergi kencan buta. Kali ini Tang Yu sangat marah, bagaimana cara menghentikannya? Tangsing dalam perjalanan menuju kencan buta, menerima telepon dari sutradara Lu, memintanya datang ke studio untuk membicarakan naskah. Dia terpaksa membatalkan kencan butunya, bagaimanapun juga pekerjaan adalah yang terpenting. Hasilnya, begitu Tangsing duduk di studio, Tang Yu sudah muncul di sana, melihat ekspresi puasnya. Sama sekali tidak ada hal buruk untuk dikatakan tentangmu. Asisten Gao tidak tahu harus berkata apa, bagaimanapun juga Tang Yu adalah bosku. Tapi Tangsing punya cara untuk menghadapinya, Anda tidak perlu ikut campur dalam konten ini. Investor juga tidak boleh memberikan pendapat. Tang Yu tidak mau pergi. Dia menoleh untuk mencari pendapat kedua sutradara Lu, tak disangka keduanya hanya fokus membicarakan naskah. Mereka sama sekali tidak memedulikannya, Tang Yu terpaksa pergi dengan pasrah. Setelah Tangsing selesai berbicara tentang pekerjaan, dia bersiap pulang. Kencan butanya kembali membawa bunga dan mengantarnya pulang. Ternyata ibunya telah mengirimkan alamat Tangsing kepada kencan butanya. Putrinya dengan susah payah baru mau setuju kencan buta, jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Terlebih lagi, kencan butanya juga sangat sopan mengantarnya pulang. Tangsing memegang bunga dan bersiap menutup pintu, tetapi tangannya dihentikan. Detik berikutnya, Tang Yu tiba-tiba muncul, melihat bunga mawar di tangannya. Bukankah kamu tidak pergi kencan buta? Tangsing sengaja berkata, sayang sekali tidak bertemu pria tampan. Aku menyuruhnya menjemputku di studio setelah bekerja. Tangsing ingin masuk rumah, tetapi dihentikan olehnya. Aku sedang mengejarmu, bagaimana bisa kamu pergi kencan buta? Mengapa kamu menolak pernyataan cintaku sebelumnya?
Sekarang bahkan aku pergi kencan buta, kamu juga mencegahnya. Tang Yu hendak membantah, Tang Xing mendengar suara orang tuanya kembali, langsung mendorong Tang Yu ke dalam kamar, berbicara tentang Dingding. Sejak menjadi pemeran utama wanita, dia belajar dengan rendah hati, aktingnya juga cukup bagus, dan juga diakui oleh semua orang. Tetapi ketika dia duduk untuk beristirahat, sutradara Lu tiba-tiba muncul di ruang latihan. Manajer memintanya untuk naik ke panggung dan mengulanginya, karena sutradara sedang melihatnya dari bawah. Kali ini di panggung sangat berbeda dari yang sebelumnya, dia sama sekali tidak fokus, bahkan berdiri di sana dan lupa berakting. Ketika dia turun dari panggung, sutradara Lu sudah pergi, hatinya cemas, Dingding buru-buru mengejar. Dia sedang bersiap keluar dari lift, tiba-tiba seorang pria menerobos masuk, tanpa berkata apa-apa memeluknya erat, lalu langsung menciumnya. Tang Xing terkejut dan tidak sempat bereaksi, ingin melepaskan diri, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Tang Yu menciumnya hampir 4 menit, baru perlahan melepaskannya. Apa yang sebenarnya saya lakukan salah? Mengapa Anda menyiksa saya seperti ini? Tang Xing terus menolak memberitahukan alasan merajuknya. Lain kali jika seperti ini lagi, aku akan menganggapmu sebagai penjahat dan menghajarmu. Jika dengan saya Anda merasa nyaman, silakan saja bertindak keras, jika tidak, gigit saja tangan saya untuk melampiaskan kemarahan Anda. Tak disangka Tang Xing benar-benar menggigit dengan sangat keras, tangan Tang Yu pun langsung mengeluarkan sirup. Kemarin, saat bersiap pergi bekerja, Tang Yu mendengar dari asisten Gao, hari ini Tang Xing akan bertemu secara resmi, Lin Shengsu, kencan butanya. Saat itu Tang Yu juga tidak bekerja, langsung meminta asisten Gao menyiapkan mobil. Hanya dalam sekejap mereka berdua sudah tiba di pusat perbelanjaan untuk mencari orang. Tapi tempat ini terlalu besar, di mana harus mencari sekarang? Untungnya mereka melewati sebuah restoran hotpot dan melihat sosok Tang Xing di dalamnya. Ingin masuk untuk mencegah, tetapi dihalangi oleh pelayan. Hari ini semua tempat sudah penuh. Keduanya terpaksa duduk di luar menunggu, melihat mereka hendak pergi, mereka buru-buru mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Mendengar mereka hendak menonton film, Tang Yu kembali mengikuti sampai ke pintu bioskop, untuk menghindari ketahuan oleh Tang Xing. Dia meminta asisten Gao membeli kacamata hitam dan masker, syukurlah masker beli satu gratis satu, bulan ini gajinya digandakan. Keduanya dengan peralatan lengkap, pergi bertanya kepada staf tiket, pasangan pria dan wanita tadi membeli pertunjukan yang mana. Ini adalah privasi pelanggan, orang-orang tidak mengungkapkan, apalagi mereka datang untuk membeli popcorn mentega. Tang Yu segera menoleh dan bertanya kepada asisten Gao, mengapa tidak menyiapkan popcorn lagi, padahal ingin menerima bonus. Lalu dia menginjak kaki asisten Gao dengan keras. Begitu keduanya pergi, petugas tiket langsung menelepon, manajer, saya melihat Tang Yu. Tang Yu dengan susah payah baru berhasil membeli tiket masuk, masih belum menemukan Tang Xing, sudah dihentikan oleh manajer. Meskipun Tang Yu menyamar dengan sangat baik, mereka tetap mengenalinya, bersikeras meminta Tang Yu untuk memandu rapat, sehingga dia melewatkan kesempatan untuk menemukan mereka. Dalam perjalanan pulang, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak bisa terus seperti ini. Detik berikutnya dia mencium Tang Xing di lift, membuat Tang Xing menggigit tangannya dengan marah. Setelah kembali ke kamar, dia teringat lagi perkataan Dingding sebelumnya. Kakakku mengkategorikan orang yang disukainya, ini berarti dia menyukaiku 70%. Tapi dia tidak senang karenanya. Sebaliknya, pagi-pagi dia mencari sahabatnya, menceritakan padanya apa yang terjadi tadi malam. Sahabatnya terkejut setelah mendengarnya, Bos Tang tidak terlihat seperti orang seperti itu. Tapi Tang Xing berpikir bahwa meskipun dia sudah menciumnya, menunjukkan 70% suka, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Asisten Gao juga melihat bekas gigitan di tangan Tang Yu dan berkata dengan mengejutkan, apakah perlu disuntik vaksin rabies? Tidak apa-apa. Asisten Gao menyarankan agar dia membalutnya. Nanti di rapat pagi tidak baik jika dilihat orang lain. Tapi Tang Yu tidak peduli. Benar saja, dalam rapat pagi perusahaan, Direktur Chen yang duduk paling dekat, melihat bekas gigitan di tangannya. Setelah rapat, perusahaan seperti meledak, semua orang membicarakan bekas gigitan ini milik siapa. Tidak terlihat seperti gigitan anak kecil, pasti digigit pacarnya. Kapan Tang Yu punya pacar, tidak ada yang tahu. Tang Yu sekarang hanya memikirkan mengejar Tang Xing. Jika tidak ada pekerjaan dia lari ke studio sutradara Lu, bahkan memindahkan kantornya ke sini. Jangan bilang, dia bukan tanpa hasil. Percakapan antara sutradara Lu dan Lau Feng, alasan kemarahan Tang Xing, kali ini asisten Gao benar-benar sengsara. Tang Yu menyalahkannya karena penanganan media yang buruk, ingin mengadakan konferensi pers sendiri untuk mengklarifikasi kesalahpahaman ini.
Akhirnya mengetahui alasan kemarahan Tang Xing, setelah jam kerja dia mencari Tang Xing, akhir-akhir ini dia terus mengabaikanku. Apakah karena rumor antara aku dan Lu Suning? Tapi Tang Xing tidak mengakuinya, mengatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Sekarang Tang Yu tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini hanya ada satu cara, menggunakan taktik, menempel ketat. Tapi waktu tidak menunggu siapapun, kencan buta itu tidak berhenti. Hari ini dia kembali mengajak Tang Xing makan. Adegan ini kebetulan terlihat oleh asisten Gao. Tang Yu menurunkan kaca mobil dan melihat, memang benar mereka berdua, apalagi dia juga memberi bunga. Perasaan cemburu langsung meluap, dia segera menelepon Tang Xing, untuk apa kamu terlalu peduli padaku? Setelah berkata begitu, Tang Xing langsung menutup telepon. Tang Yu tidak menyerah, tetap menunggu di luar. Setelah mereka berdua selesai makan, dia melihat pria itu mengantar Tang Xing pulang. Tang Yu juga langsung mengikuti. Dia ingin berhadapan langsung dengan target kencan, berinisiatif menjabat tangannya, sengaja menunjukkan bekas gigitan di tangannya, menyatakan kepemilikan tepat di depan saingan cintanya. Kemudian bersama Tang Xing naik ke atas, sama sekali mengabaikan Julie Gao. Setelah naik ke atas masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah kamu menyukainya, bahkan dia juga menyadari bahwa orang yang kamu suka adalah dia. Tapi Tang Xing tidak berniat bersamanya, sebelumnya aku menyukaimu, tapi sejak aku menyatakan cinta ditolak, aku sudah mempertanyakan diri sendiri, tidak menyangka kamu akan kembali mengejarku, aku masih belum bisa menerimanya. Tang Yu juga sekali lagi mengungkapkan ketulusannya, sekarang dia sangat menyesal telah mengatakan bahwa mereka tidak cocok, sekarang kamu hanya perlu menunggu di sana, tidak perlu melakukan apapun. Kali ini biarkan aku mengejarmu. Tang Xing meskipun tidak secara langsung menyatakan sikapnya, tetapi juga tidak menolak Tang Yu, ingin melihat penampilannya nanti lalu memutuskan. Tidak ada yang menyangka, kesempatan bagi Tang Yu untuk menunjukkan diri datang sangat cepat. Hari itu, toko pakaian teman baiknya didatangi sekelompok orang untuk membuat keributan. Mereka memotong-motong pakaian yang sudah dibeli dari sini, lalu kembali meminta pengembalian barang. Tang Xing dan semua orang tentu saja tidak setuju. Tang Xing ingin menghentikan tapi didorong jatuh ke tanah, tangannya juga terluka. Teman baiknya melihat Tang Xing diintimidasi, terpaksa dengan berat hati membayar mereka. Tang Xing berkata apapun tidak setuju, tidak menyangka baru saja berdiri sudah ditampar satu kali, jatuh lagi ke tanah, terus ingin menyerang lagi. Dalam saat genting ini, Tang Yu datang tepat waktu, menghentikannya, satu serangan balik lalu satu knockout, menendangnya jatuh ke tanah, cepat membungkuk khawatirkan Tang Xing. Ketika melihat dia terluka, Tang Yu sangat sakit hati, berani menyentuh wanitaku, tidak melihat aku siapa. Kekuatan pacar meledak, hanya dengan beberapa jurus, sudah memijat membuat dua orang tidak bisa berdiri. Menyerahkan sisanya kepada asisten Julie Gao, lalu membungkuk menggendong Tang Xing, cepat membawanya ke rumah sakit. Sekarang sudah baik, tangan terluka, naskah juga tidak bisa ditulis lagi. Kesempatan untuk menunjukkan diri seperti ini, bagaimana mungkin Tang Yu melewatkan, membantu Tang Xing menulis naskah. Aku tidak mengambil biaya, satu kalimat tidak mengambil biaya. Tang Xing sangat gembira, melihat tangan Tang Xing yang terluka, bertanya padanya apakah masih sakit. Ketika ditolak olehku, apakah hati sakit? Ini bukankah bertanya yang berlebihan? Saat itu sakitnya hati, lebih dari sekarang, itu adalah obat pun tidak bisa menyembuhkan. Setelah kejadian ini, perasaan mereka berdua perlahan menghangat. Keesokan harinya, semua orang yang tahu Tang Xing terluka datang menjenguk, termasuk Dao Yanlu. Dia begitu datang langsung menanyakan keadaan Tang Xing, menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik, sedangkan pekerjaan kita bisa ditunda setengah bulan. Ding Ding jadi memperhatikan, mengapa dia begitu peduli pada Tang Xing? Ketika Dao Yanlu pergi, dia buru-buru mengejar, apakah kamu sedang mengejar Tang Xing? Sebuah pertanyaan membuatnya bingung, kamu dengar dari siapa? Tentu saja aku menyadarinya sendiri, kakakku susah payah menyukai seseorang, apakah kamu berniat bersaing dengannya? Saya juga susah payah menyukai seseorang seperti itu, harus bagaimana ini? Melihat penampilannya yang menggemaskan, Dao Yanlu tidak menggodanya lagi. Aku menyukai Tang Xing, berbeda dengan cara kakakmu menyukai. Ding Ding belum pernah jatuh cinta, masih belum mengerti maksudnya, tapi dia sangat mengkhawatirkan kakaknya. Tang Xing baru keluar dari rumah sakit sudah mencarinya ke sini, kakakku memperlakukanmu dengan sangat baik, mengapa kamu masih tidak menerima perasaannya? Tang Xing menceritakan tentang menyatakan cinta kepada Tang Yu, dia mengatakan tidak cocok dan menolak mentah-mentah. Setelah itu aku berinisiatif menciumnya, tapi dia tidak ada reaksi apa-apa. Bahkan tidak ada niat menahanku. Hal ini membuat Ding Ding penasaran, mengapa setelah ditolak masih menciumnya? Saat itu Tang Xing berpikir, jika sudah berciuman, berarti sudah mendapatkannya, tidak akan ada penyesalan lagi.
Satu kalimat membuat Ding Ding tercerahkan, hanya dengan berciuman, tidak akan memikirkannya lagi. Tang Xing mengangguk setuju, hasilnya detik berikutnya, Ding Ding marah menerobos masuk ke kantor direktur, langsung menekannya ke sofa. Dia juga berpikir untuk mencium secara tiba-tiba, hasilnya dia mempersiapkan diri sangat lama, tetap tidak bisa melakukannya. Tindakannya juga membuat Dao Lianlu takut, akhirnya hanya bisa pergi dalam diam. Namun adegan ini dilihat oleh rekan kerja di perusahaan. Hal ini dengan cepat sampai ke telinga Tang Yu dan asisten Julie Gao menyembunyikan tindakan barusan. Tang Yu baru merasa tenang, cepat datang ke konferensi pers mimpi untuknya. Para wartawan terus-menerus mencurigai seorang pendatang baru debut sudah berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film sutradara besar. Apakah karena dia adalah adik perempuan Tang Yu? Ding Ding tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Dao Yanlu tidak tahan. Ding Ding adalah pilihan saya sendiri dan saya undang untuk menjadi pemeran utama wanita. Saya percaya dia adalah orang yang paling cocok, juga pilihan pertama di hati saya. Apakah saya sudah mengungkapkan dengan cukup jelas? CEO secara tidak sengaja melihat ponsel gadis itu, tetapi menemukan sebuah rahasia di dalamnya. Tang Xing pergi setelah itu, dia langsung mengambil ponselnya untuk mencari, melihat dari pesan pertama. Awalnya dia masih tersenyum, kemudian ekspresinya semakin serius. Sambil melihat, dia mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya antara mereka berdua, melihat dari pesan pertama sampai pesan terakhir. Saat ini dia baru mengerti, ternyata Tang Xing sudah mencintainya selama 4 tahun. Menyesal karena dulu dia terlalu bodoh, bahkan meragukan perasaan tulus Tang Xing. Melihat Tang Xing keluar dari kamar tidur, dia menceritakan kembali adegan pertama kali mereka bertemu. Tang Xing terkejut, saat itu kamu berdiri tepat di pintu utama, bahkan menghalangi jalan. Jika aku tidak salah ingat, hari itu kamu bertemu denganku dan tersenyum padaku. Tadi aku tidak sengaja melihat akun Weibo sekundermu. Ini pasti rahasia, kamu berniat mengatakannya saat mabuk, kan? Aku seharusnya tidak meragukan perasaanmu, dan juga tidak seharusnya menolakmu dengan acuh tak acuh. Apalagi sampai sekarang baru mengetahui semuanya. Mendengar kata-kata ini, semua kekesalan Tang Xing tiba-tiba meluap. Tang Yu dengan menyesal memeluknya, dan juga diam-diam memutuskan dalam hati. Luka-luka Tang Xing sebelumnya akan dia ganti perlahan. Sama sekali tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun lagi. Keduanya juga mengkonfirmasi hubungan. Keesokan harinya, dengan suasana hati yang gembira, Tang Yu bermain golf di kantor. Huo Shendong melihatnya lalu dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya masuk? Tang Yu memberi isyarat mengizinkan masuk, karena dia masih ada urusan yang belum diselesaikan dengan Huo Shendong. Huo Shendong terpaksa mengaku jujur. Hari mereka berdua pergi dinas, Tang Yu membahas isi kontrak selama 6 jam. Huo Shendong sudah kehilangan kesabaran, jadi ingin menggoda Tang Yu sedikit. Memotret mereka berdua bersama, lalu mengirimkannya kepada Tang Xing. Tang Xing melihat itu hatinya tidak nyaman. Sedangkan Tang Yu setelah selesai berbicara pekerjaan, buru-buru mengirim pesan memberitahukan jadwal kepada Tang Xing. Tang Xing melihat pesan tapi tidak membalas. Tang Yu langsung meneleponnya, dia hanya punya satu pertanyaan. Besok aku pulang, bisakah kamu menjemputku? Sampai jumpa, Tang Xing menjawab dengan samar, tapi keesokan harinya tetap pergi menjemputnya. Dalam perjalanan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, asisten Julie Gao sudah tiba di bandara. Mengapa kamu masih menyuruhku menjemputmu? Karena aku tertular darimu. Tang Yu masih bercanda, tidak tahu Tang Xing melihat foto dia dengan klien wanita. Sampai sekarang masih belum reda marahnya, sepanjang jalan tidak mau berbicara dengannya. Sampai di rumah juga tidak mengizinkan Tang Yu masuk kamar. Mengapa Tang Xing tidak senang? Tang Xing tentu saja tidak mengatakan alasannya. Tepat saat Huo Shendong menelepon, foto itu saya ada gunanya, kan? Huo Shendong menceritakan kembali seluruh cerita pengiriman foto dari awal sampai akhir. Tang Yu dengan marah langsung menutup telepon, buru-buru menjelaskan kepada Tang Xing bahwa itu hanya pelanggan. Tang Yu belum sempat menyelesaikan kalimatnya. 1 menit telah berlalu, dia kecewa hendak pergi. Tapi melihat ponsel Tang Xing di sofa, juga berkat lelucon Huo Shendong. Dan dia secara tidak sengaja menemukan akun Weibo sekunder Tang Xing, keduanya baru ada kemajuan. Bisa dibilang tidak sengaja membantu pekerjaan, Huo Shendong sedang merasa senang. Bagaimanapun juga, keduanya ada kemajuan sudah cukup, tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Tang Xing, dia menantikan hari itu Tang Yu akan menyatakan cinta. Takut dia lupa jadi khusus menulis kartu undangan. Pada hari ulang tahun, semua orang datang, bahkan Lao Feng yang sudah tua pun datang. Tapi sampai sekarang tidak terlihat batang hidung Tang Yu. Tang Xing terus-menerus melihat ponselnya,
akhirnya hanya menerima amplop merah darinya. Saat ini dia merasa kedinginan, melihat mereka bersenang-senang. Dia dengan kecewa diam-diam pergi sendiri, berniat membuang sampah ke bawah. Tidak disangka bertemu Tang Yu di lift. Aku kira kamu tidak datang lagi. Ternyata mereka berdua sedang menghadiri acara penghargaan di luar kota. Kali ini pulang hanya bisa tinggal 1 jam. Segera setelah itu, keduanya menikmati momen pribadi di dalam mobil. Tapi momen indah seringkali sangat singkat, terasa belum banyak bicara. Huo Shendong sudah mengingatkan dari luar bahwa sudah waktunya pergi. Datang terburu-buru, lalu pergi terburu-buru. Yang menyenangkan adalah Tang Yu sudah datang, tapi sayangnya, dia tidak menyatakan cinta di pesta ulang tahun ini. Tang Yu baru saja pulang dari perjalanan dinas, kembali menerima telepon dari Dingding. Ada masalah apa denganmu? Hanya satu kalimat sudah membuat Tang Yu bingung. Setelah hari itu di bawah, kamu tidak menyatakan cinta padanya. Apakah kamu tahu Tang Xing sedang menunggumu? Sekarang Tang Yu sangat menyesal. Kesempatan bagus begitu saja terlewatkan. Dia langsung memanggil ahli cinta Huo Shendong untuk meminta saran padanya. Anak ini sangat sombong. Langsung memberinya petunjuk. Menyatakan cinta sebenarnya sangat sederhana. Melewatkan ulang tahun juga bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Apakah kalian berdua punya hari jadi yang spesial? Tang Yu berpikir lama, tidak ada. Huo Shendong bertanya lagi kapan hari dia menciumnya. Tang Yu juga tidak ingat. Huo Shendong berencana memeriksa kamera. Saat itu kamu buat saja satu peringatan 200 hari dicium paksa. Menyatakan cinta dengan cara ini pasti berhasil. Satu kalimat membuat Tang Yu marah. Akhirnya mengusirnya dari kantor. Dia segera mencari bantuan ayahnya. Bagaimanapun juga ayahnya sudah berhasil 1 kali. Ayahnya juga sangat antusias menyampaikan pengalaman bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit kepada putranya. Tapi ibunya tidak setuju. Cara dia sudah ketinggalan zaman. Sekarang para gadis menginginkan cinta yang tulus dan romantis. Jika kamu ingin menyatakan cinta, harus mencari tempat dengan pemandangan yang indah. Kemudian berpura-pura itu pekerjaan. Jangan terlalu memaksakan, harus memberinya kejutan. Kebetulan dalam rapat yang akan datang, perusahaan ada sesi pemotretan di luar ruangan. Tang Yu juga sudah menyiapkan rencana sebelumnya. Xia Qin tidak hanya memiliki pemandangan indah, tapi juga cocok untuk mereka syuting di luar ruangan. Bisa sekaligus pekerjaan, sekaligus bisa menyatakan cinta kepada Tang Xing. Satu perbuatan dua manfaat, bukan? Teman baiknya juga mendengar dari mulut Huo Shendong. Kali ini Tang Yu berniat menyatakan cinta kepada Tang Xing. Dia langsung menyampaikan kabar gembira ini kepada Tang Xing. Tapi Tang Xing tidak terlalu berharap. Tapi di dalam hati tetap sangat menanti. Bagaimanapun juga dia sudah menunggu hari ini selama 4 tahun. Cepat sampai pada hari syuting di luar ruangan. Tang Yu juga penuh percaya diri, mengambil banyak foto untuk Tang Xing. Berniat setelah selesai memotret akan menyatakan cinta. Tapi segera setelah itu, Liu yang tiba-tiba menghilang. Tang Yu sambil memanggil sambil mencari, tiba-tiba melihat topi di bawah air. Dia tanpa banyak bicara, melompat ke air menyelamatkan Liu Yang. Membuat Tang Xing di tepi tidak sedikit ketakutan. Buru-buru lari memanggil orang untuk membantu. Berlari mencari Dao Yanlu dan yang lainnya. Mereka buru-buru datang ke tempat tadi. Hal ini membuat asisten Julie Gao sangat khawatir. Melepas baju berniat melompat untuk menyelamatkan. Tapi dihentikan oleh Dao Yanlu. Tang Yu pandai berenang, dia tahu apa yang dia lakukan. Asisten Julie Gao berkata Tang Yu terluka di tangan 2 tahun lalu. 2 tahun ini belum pernah turun ke air. Untungnya saat ini Tang Yu sudah berhasil menyelamatkan orang. Tapi dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Asisten Julie Gao dan Dao Yanlu buru-buru berlari mendekat. Tang Xing langsung memeluknya. Melihat Tang Yu selamat, asisten Julie Gao buru-buru memberi ruang untuk mereka berdua. Setelah kejadian ini, Tang Xing tidak ragu lagi. Mari kita bersama. Ketika melihat Tang Yu jatuh ke air, dia sangat ketakutan. Sekarang menyatakan cinta atau ritual apapun dengannya tidak penting lagi. Asalkan keduanya selamat itu lebih baik dari segalanya. Sekarang mereka berdua benar-benar bersama. Saling berciuman mesra di pantai. Karena kejadian ini, Dao Yanlu memutuskan untuk meliburkan seluruh kru selama 1 hari. Mereka berdua memanfaatkan kesempatan ini. Ada kencan romantis. Mereka berlari kemana-mana di sini. Check-in mengabadikan semua hal menarik. Sungguh manis sekali. Mereka berdua bersenang-senang sepanjang hari. Rasanya sangat luar biasa. Seperti mimpi. Akan segera mulai syuting.
Tapi kekhawatiran Tang Yu juga datang bersamanya. Pertama adalah adiknya Ding Ding, seorang pendatang baru. Pada syuting pertama sudah macet di sana. Satu adegan diulang-ulang berkali-kali tapi tetap tidak berhasil. Sepanjang hari berlalu tetap tidak ada kemajuan. Hal ini membuat Tang Yu khawatir. Terus-menerus mengajari Ding Ding jangan tegang di depan kamera. Permintaan sesederhana ini pun tidak bisa dilakukan, hanya satu baris dialog sederhana yang harus diambil ulang 48 kali. Menyia-nyiakan waktu seluruh kru film. Ding Ding sudah cukup membuat kepalanya pusing. Tidak disangka keesokan harinya saat syuting, pemeran utama pria film itu mencari Tang Xing. Mengatakan bahwa dia belum menguasai adegan selanjutnya. Ingin meminta Tang Xing membantu latihan. Jadi mereka berdua pergi ke samping untuk bekerja. Melihat penampilan akrab mereka, bagaimana Tang Yu bisa menahannya? Tapi karena dia adalah produser dan mereka sedang bekerja jadi tidak nyaman untuk campur tangan. Jadi dia mencari Dao Yanlu. Tang Yu melampiaskan semua kemarahannya padanya. Dulu bukankah kamu sudah menjamin di kru film tidak akan ada masalah asmara? Sekarang sudah ada tanda-tandanya. Apakah kamu akan mengurusnya? Tanda-tanda apa? Melihat ke arah tangan yang dia tunjuk. Ternyata itu Tang Xing. Dao Yanlu tertawa. Kembali melaporkan kepada Tang Yu. Masalah ini meskipun diurus, hanya bisa mengurus beberapa orang dalam tim sutradara. Jika kamu benar-benar tidak tahan, maka kamu sendiri yang bertindak. Dao Yanlu berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Memanggil rapat kru film darurat dalam tim saya. Tidak mengizinkan menjalin hubungan asmara dalam kru. Jika ketahuan, konsekuensinya akan sangat serius. Setelah rapat, dia segera menyuruh Liu yang memanggil dokter. Memisahkan mereka berdua. Tang Yu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menggandeng tangan Tang Xing. Ingin membicarakan naskah dengannya. Kami sedang bekerja. Kamu cemburu di waktu yang tidak tepat, tapi Tang Yu tetap menggenggam tangan Tang Xing. Adegan ini dilihat oleh wanita di sampingnya. Dia langsung menelepon orang tua Tang Yu. Pasangan lansia itu tahu putra mereka sedang berpacaran. Ingin datang melihat calon menantu. Buru-buru mengunjungi lokasi syuting. Dengan dalih menjenguk putri mereka Ding Ding. Sebenarnya datang untuk melihat calon menantu. Matanya tidak lepas dari Tang Xing. Dao Yanlu berniat memperkenalkan mereka. Tapi dihentikan oleh Ibu Tang Yu. Tang Xing buru-buru menyapa mereka. Ibu Tang Yu mengatakan tidak perlu sungkan. Kita semua adalah keluarga. Lalu menggenggam tangan Tang Xing. Ibu Tang Yu sudah menyiapkan beberapa makanan manis. Kamu harus mampir ke rumah ibu setelah pulang kerja untuk mencicipinya. Membuat Tang Xing merasa malu. Setelah itu barulah dia mencari putranya. Menyalahkan putranya punya pacar tapi masih menyembunyikan dari ibu. Tang Yu merasa belum saatnya. Di sisi ini ayahnya mengunjungi Ding Ding. Membelikannya banyak perlengkapan dan banyak camilan. Anak laki-laki dan perempuan sudah datang menjenguk. Malamnya mencari Tang Xing. Sejak masuk tidak melepaskan pandangannya dari Tang Xing. Membuat Tang Xing merasa tidak nyaman. Bermaksud menuangkan air untuknya. Tapi dihentikan olehnya. Ngotot ingin berbicara dengan Tang Xing. Topik tentu saja tidak bisa lepas dari Tang Yu. Ibu Tang Yu menceritakan tentang masa kecil Tang Yu. Dia menunjukkan banyak foto. Bahkan video saat dia memakai celana berlubang di pantat. Keesokan harinya dia mencari Tang Yu. Tadi malam sudah melihat lebih dari 1000 foto anak laki-laki dengan pantat berlubang. Tang Xing berusaha menahan tawa, mengatakan anak laki-laki ini merusak lebih dari 10 set spray karena ngompol. Dia sudah 4 tahun tapi masih ngompol. Saat ini Tang Yu tidak bisa tertawa lagi. Ternyata sedang membicarakan dirinya sendiri. Pasti ibunya yang bilang. Setelah Tang Xing pergi bekerja, dia mencari ibunya. Menyalahkan ibunya mengapa menunjukkan foto-foto itu kepada Tang Xing. Sekarang sudah bagus. Ibunya masih memegang walkie-talkie di tangan. Seluruh kru film mendengarnya. Tang Yu juga menemukan walkie-talkie di tangan ibunya. Ternyata diberikan oleh Dao Yanlu. Takut mereka sibuk syuting. Tidak bisa merawat ibunya. Jadi khusus memberinya satu walkie-talkie. Tidak disangka digunakan pada saat yang tepat. Tapi masalah juga datang. Dao Yanlu baru saja mengumumkan kemarin bahwa tidak boleh ada hubungan asmara dalam kru. Hari ini mereka secara tidak sengaja mengumumkan hubungan asmara. Setelah itu Tang Xing mencari Dao Yanlu. Merasa telah melanggar aturannya. Sebagai produser dan penulis skenario, malah menjadi contoh negatif. Tapi tidak disangka bahwa dia sendiri juga sudah lama memiliki orang yang disukai. Selanjutnya dalam proses syuting. Karena adegan berhadapan ini harus syuting dengan bintang Lu Xixing. Ding Ding tegang tidak bisa masuk ke dalam peran.
Sama seperti sebelumnya. Satu adegan diambil ulang berkali-kali. Akhirnya Dao Yanlu harus turun tangan langsung untuk mengarahkan. Baru bisa melewati adegan ini. Tang Xing datang menghiburnya. Dan memberinya satu permen. Mengatakan bahwa Dao Yanlu sangat suka makan permen. Jika memberinya satu, ketika memanggilnya akan lebih lembut. Sudah tahu Dao Yanlu suka makan permen. Jadi tunggu apa lagi? Dia langsung membeli 3 jenis permen yang berbeda. Dengan malu-malu datang di depan Dao Yanlu. Ini hadiah untukmu. Dao Yanlu bingung. Ding Ding buru-buru mengeluarkan 1 buah. Dao Yanlu ragu apakah harus menerimanya. Ding Ding buru-buru membukakannya untuknya. Dao Yanlu baru saja hendak mengulurkan tangan untuk mengambil. Ding Ding mengira dia tidak suka. Buru-buru mengganti rasa lain untuknya. Jika kamu suka, aku akan sering membawakan untukmu. Artis wanita yang sedang syuting tiba-tiba talinya putus. Dao Yanlu melihat itu. Langsung berlari ke tempat dia celaka. Tangannya juga terluka karenanya. Pada saat yang sama masih tidak lupa menyemangati Ding Ding. Semangat, ya, kamu adalah gadis terbaik yang pernah kutemui. Melihat Ding Ding sudah kelelahan. Benar-benar tidak ada tenaga lagi untuk melanjutkan. Beruntung pada saat kritis ini, Dao Yanlu datang tepat waktu. Dengan sekuat tenaga menarik Ding Ding ke atas. Melihat ekspresi sedih Ding Ding. Dengan sedih menghapus air matanya. Memeluk Ding Ding erat-erat. Terus-menerus mengatakan maaf. Aku datang terlambat. Untungnya tidak apa-apa. Setelah itu Ding Ding datang menjenguk Dao Yanlu yang terluka. Melihat tangan yang terluka. Terus-menerus mengucapkan kata-kata perhatian. Apakah sakit? Apakah parah? Kata dokter bagaimana? Bertanya sampai Dao Yanlu tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya sejak Ding Ding jatuh, Direktur Lu telah mengkonfirmasi perasaan di hatinya. Dia tidak tahu sejak kapan dia menyukainya. Ding Ding ingin membalas budi. Dia menemaninya membeli permen. Dia menemui Direktur Lu lagi. Melihatnya memberikan begitu banyak permen lagi, Direktur Lu tidak bisa menahan diri untuk bercanda bahwa dia makan terlalu banyak permen akhir-akhir ini. Dia tidak tahu apakah dia akan sakit gigi. Tapi Ding Ding menganggapnya serius. Dia menyembunyikan permen di belakang punggungnya. Kalau begitu, lain kali aku akan memberimu yang lain. Syuting sudah cukup sulit. Jangan membuatku semakin sulit. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas dari tangan Ding Ding. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ding Ding buru-buru berkata bahwa hari sudah tidak terlalu pagi. Ayo istirahat lebih awal. Keduanya sangat tegang sehingga mereka salah arah. Tapi Ding Ding belum sempat pergi. Pintu kamar di seberang tiba-tiba terbuka. Maaf. Dia buru-buru pergi. Dengan cepat menuju adegan ciuman pertama Ding Ding. Tuan Hao buru-buru datang setelah mendengar berita itu. Dia ingin Ding Ding berpura-pura berciuman. Atau minta kru untuk merevisi naskah. Karena ini adalah ciuman pertama Ding Ding. Tapi Ding Ding tidak setuju. Sekarang saya seorang aktris. Memberikan ciuman pertama saya untuk layar tidaklah buruk. Tuan Hao hanya bisa melihatnya pergi. Karena lokasi syuting adalah bukit kecil. Aktor utama baru saja melukai tangannya. Keduanya tidak bisa berpose dengan benar. Direktur Lu harus naik untuk memberikan demonstrasi. Akibatnya, keduanya belum sempat memulai. Ding Ding tidak sengaja terkilir kakinya. Saat Direktur Lu memapah Ding Ding, bibir mereka tidak sengaja bersentuhan. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Tuan Hao ingin naik untuk menghentikannya. Tapi dia ditarik kembali oleh Tang Yu. Dia menyuruhnya pulang duluan. Tapi dia tidak mau pergi. Kalau tidak pergi, aku akan membuat Tang Yu marah padamu. Ternyata kemarin dia dan Tang Yu berencana untuk memiliki waktu pribadi. Tuan Hao kebetulan datang untuk mengajaknya minum. Tang Yu memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu luang. Tapi dia terus berdiri di luar pintu dan tidak mau pergi. Akibatnya, Tang Yu marah. Dia berencana untuk mengirimnya mensurvei proyek baru di Afrika. Karena takut, dia buru-buru pergi. Tanpa diduga, hari ini Tang Yu menggunakan ini untuk mengancamnya. Meskipun dia tidak mau, dia harus pergi. Malam harinya, Direktur Lu menonton ulang video siang hari berulang kali. Dia tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Dia menyimpan momen ini. Tapi Ding Ding, karena insiden ini, tidak tahu bagaimana menghadapi Direktur Lu setelah ciuman itu. Setelah itu, dia sengaja atau tidak sengaja menghindarinya. Tapi Direktur Lu membawa permen ke depan kamarnya. Dia ingin meminta maaf padanya. Meskipun itu adalah kecelakaan. Tapi aku masih ingin meminta maaf padamu.
Kau tidak bisa terus menghindariku. Masih banyak pekerjaan di belakang. Kita tidak bisa tidak bertemu. Sebenarnya Ding Ding tidak menyalahkannya. Tapi setelah itu, dia tidak berani menghadapinya lagi. Tapi Direktur Lu tidak tahu apa yang ada di pikirannya, hingga mimpinya selesai. Setelah syuting selesai, dia secara khusus mengundang Ding Ding untuk makan. Dan sekarang Ding Ding telah menjadi bintang besar dengan 3 juta pengikut. Penggemar terus meminta untuk berfoto dengannya. Tapi Tang Yu mengambil beberapa foto sendiri. Bagaimanapun, dia tidak puas. Jadi dia meminta Direktur Lu untuk memotretnya. Melihat penampilan Ding Ding yang imut di dalamnya, dia lupa cara mengambil foto. Dia hanya menatap Ding Ding dengan linglung. Hingga Ding Ding mengingatkannya, dia baru sadar. Sebelum berpisah, dia memberi Ding Ding hadiah. Dan menyuruhnya untuk tidak membukanya, tunggu sampai di rumah baru lihat. Setelah sampai di rumah, Ding Ding dengan bersemangat membuka hadiah itu. Ding Ding sangat menyukainya. Hubungan mereka juga perlahan berubah tanpa disadari. Bicara tentang Tang Yu, dari foto bersama kru film, dia ditemukan sedang jatuh cinta. Ibunya memarahinya karena masalah sebesar itu tidak diberitahukan kepada mereka. Melalui telepon, ibunya sangat marah. Dia terpaksa membawa Tang Yu pulang ke desa untuk menemui orang tuanya. Presiden Direktur untuk pertama kalinya bertemu dengan calon mertuanya. Ayah mertuanya tidak memberinya pandangan yang baik saat menyapa. Acuh tak acuh dan dingin, ibu mertuanya bahkan lebih buruk. Melihat dia datang, mengapa tidak memberitahu sebelumnya ketika datang? Membuat Tang Yu tidak tahu bagaimana cara diterima oleh mereka. Saat seluruh keluarga bermain mahjong, Tang Yu mengamati kartu apa yang dibutuhkan ayah mertuanya. Dia sengaja mengalah, lebih baik membagi kartu agar ayah mertua memenangkan ronde ini. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh Tang Yu. Seperti yang diharapkan, cara menyenangkan ayah mertua ini tidak berhasil. Cara yang paling langsung adalah dengan menunjukkan ketulusan kepada Tang Yu. Jadi di depan kedua orang tua, dia berlutut dengan satu kaki di depan Tang Yu. Membuat kedua tetua terkejut, Tang Yu perlahan menggenggam tangan Tang Yu. Di depan mereka, dia mengungkapkan kata-kata tulus yang sederhana. Tidak hanya membuat Tang Yu terharu, tetapi juga diterima oleh calon mertuanya. Sikap mereka berubah 180 derajat. Sebelum sarapan, dia mengambilkan Tang Yu satu cakwe lagi. Ayah tiba-tiba mengatakan bahwa Tang Yu hari ini ada reuni sekolah menengah. Apakah Tang Yu akan bertemu teman sekolah lamanya yang juga pernah menyukai Han Yang? Tapi sang ayah tidak peduli dengan peringatan itu. Dia terus memuji Han Yang. Akhirnya sang ibu tidak tahan lagi. Dia menarik suaminya pergi. Tapi saat ini Tang Yu sudah cemburu. Dia menyuruh Tang Yu untuk tidak bertemu Han Yang lagi. Tapi Tang Yu pergi ke reuni kelas bukan untuk menemuinya. Kalau kamu tidak tenang, kamu bisa ikut denganku. Tapi setelah itu, ayah mertuanya mengajak Tang Yu bermain catur. Kamu tidak kenal teman Tang Yu. Untuk apa datang ke sana? Kata-kata ayah mertua harus didengar. Meskipun dia tidak mau, dia harus menurut. Tapi setelah selesai dengan ayah mertuanya, dia segera pergi menjemput Tang Yu. Sekalian bertemu teman sekolah Han Yang itu. Tentu saja Han Yang masih memiliki perasaan terhadap Tang Xin. Ketika melihat Tang Xin memiliki pacar setampan itu, dia langsung mengungkit kisah masa SMA-nya dengan Tang Xin. Saat itu aku meninggalkanmu untuk belajar di luar negeri ada alasannya. Tapi aku berbeda darimu. Demi Tang Xin, aku rela melepaskan segalanya. Sedangkan kamu tidak bisa. Berlomba melawan cinta pertama Tang Xin. Pertandingan ini dimenangkan dengan mudah oleh Tang Yu. Tapi raut wajah cemburunya membuat Tang Xin merasa geli sekaligus senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Pertemuan dengan calon mertua kali ini juga bisa dibilang sukses besar. Selanjutnya adalah Tang Xin bertemu dengan calon ibu mertuanya. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, namun sebagai calon menantu, dia sedikit banyak merasa tegang. Oleh karena itu, dia mencari Ding Ding untuk bertanya apa yang disukai orang tuanya. Dia ingin mengikuti selera mereka agar mereka menerimanya. Sebelum pergi, Tang Yu secara khusus mengirimkan pakaian yang dipesan khusus untuk Tang Xin. Dan menghiburnya agar tidak khawatir. Orang tuanya sangat santai. Tang Xin baru bisa tenang. Tak disangka, saat pertama kali bertemu orang tuanya, ibunya sudah bertanya kapan mereka berencana menikah. Satu kalimat yang membuat Tang Xin bingung. Tak disangka, pertemuan pertama mereka begitu blak-blakan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kami bukannya tidak mau menikah. Hanya saja belum berpikir sejauh itu." Dia berkata tidak terburu-buru, tapi masih berharap mereka segera menentukan tanggal.
Kami sudah siap lebih awal. Kedua keluarga juga sudah bertemu. Sekarang seharusnya fokus pada pekerjaan saja. Mereka dan Ding Ding sudah berjanji hari ini akan datang ke tempat Direktur Lu untuk menonton film kasar. Ding Ding datang lebih dulu karena insiden sebelumnya. Keduanya bertemu dengan sedikit ketegangan dan kecanggungan. Tidak tahu harus berkata apa. Jadi Ding Ding memanfaatkan waktu Direktur Lu memasak. Mengirim pesan ke Tang Xin, "Kenapa kalian belum datang? Aku tidak bisa sendirian dengan Direktur Lu." Tang Xin melihat itu. Ini benar-benar kesempatan bagus. Dia buru-buru memberi mereka ruang pribadi. "Aku dan kakakmu tiba-tiba ada urusan jadi tidak bisa datang. Sisi ini sedang sibuk." Direktur Lu melihat mereka masih belum datang. Kemudian, Direktur Lu membawa Tang Xin ke ruang suara untuk menonton adegan di balik layar yang telah diambil sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan ini, mengungkapkan perasaannya kepada Ding Ding. Saat itu, teleponnya berdering. Dia membiarkan Tang Xin menonton sendiri. Lalu dia pergi mengangkat telepon. Ternyata Lau Feng yang menelepon. Dia mengatakan bahwa Tang Xin dan Tang Yu tidak akan datang. "Aku memberimu kesempatan. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Usia bukan masalah. Gadis muda hanya butuh romansa." Di sisi lain, Ding Ding secara tidak sengaja melihat video lama mereka. Direktur Lu menoleh dan melihatnya. Dia buru-buru mendekat. Dengan lembut memegang tangan Ding Ding. Berbalik menatap Ding Ding. Melihat dia tidak keberatan. "Aku tidak tega menghapus bagian di balik layar ini." Dia menyimpannya. "Sekarang aku serahkan padamu untuk memutuskan apakah akan menghapusnya atau tidak." Tapi Ding Ding masih belum bereaksi. Masih belum menjawabnya. Direktur Lu khawatir. "Simpan saja sebagai kenang-kenangan." Jawaban ini adalah yang diinginkan Direktur Lu. Dengan reaksi Ding Ding, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencium Ding Ding. Dan Ding Ding juga langsung membalas. Tapi Ding Ding belum pernah mencintai siapapun. Masih malu-malu bertanya, "Kita seperti ini. Apakah kita sedang jatuh cinta?" Direktur Lu buru-buru memegang tangannya. "Tentu saja. Sekarang kamu ingin putus. Aku juga tidak akan setuju." Kali ini giliran Ding Ding yang mengambil inisiatif. Membuat Direktur Lu terkejut. "Aku menyukaimu, untungnya, aku juga mencintaimu." Betapa indahnya cinta timbal balik. Keduanya juga telah resmi bersama. Setelah itu, Direktur Lu ingin mengantar Ding Ding pulang sendiri. Tapi ditolak oleh Ding Ding. Takut kakaknya, Tang Yu, akan mengetahuinya. Setelah mengantar Ding Ding pergi, Direktur Lu hendak kembali. Tiba-tiba Tang Yu menelepon. Membuatnya tidak sedikit terkejut. Dia pikir dia sudah ketahuan. Ternyata Tang Yu mencarinya karena urusan pribadi. Dia meminta bantuannya untuk merekam video lamaran. Dan juga harus menyembunyikannya dari Tang Xin. Karena kemarin dalam perjalanan pulang setelah bertemu orang tua, Tang Xin mabuk berat. Dia terus memanggil nama Tang Yu. Mengatakan ingin lamaran yang romantis. Orang bilang kalau mabuk suka bicara jujur. Tang Xin sudah mengatakan begitu, dia harus bertindak. Dan juga harus membuat kejutan. Jadi dia memikirkan sutradara berbakat Lu Xixing. Hanya dia yang paling cocok. Tak disangka, Direktur Lu langsung setuju. Tentu saja Tang Yu tidak tahu bahwa Direktur Lu juga punya maksud tersembunyi. Sekarang selalu siap membantu Tang Yu. Hanya untuk mengambil hati calon kakak ipar ini. Agar dia menerima hubungannya dengan Ding Ding. Dan Tang Yu ini malah semakin lancang. Memintanya membantu memilih gaya cincin untuk Tang Xin. "Menurutmu Tang Xin akan suka pilihan saya, kan?" Satu kalimat yang membuat Tang Yu sadar. Ada benarnya juga. Cepat pergi memilih cincin untuk Tang Xin. Dia baru saja pergi. Ding Ding langsung mengirim pesan, "Aku sedikit merindukanmu. Jangan merindukannya." Kali ini Tang Yu benar-benar pergi. Dan hati kecil Direktur Lu. Sampai sekarang jantungnya masih berdebar kencang. Tang Yu harus mencari Tuan Hao untuk meminta bantuan. Tuan Hao menasihatinya bahwa membeli yang sudah jadi tidak ada ketulusannya. Dia harus memesankan yang khusus untuk Tang Xin. Untungnya, teman baiknya memiliki desainer Huan Qi. Menggambar desain baginya bukanlah masalah. Tapi saat ini ada kesulitan. Tang Yu sama sekali tidak tahu ukuran jari Tang Xin. Bagaimana bisa memesan? Malam itu dia langsung mencari Tang Xin. Berpura-pura tidak sengaja menggenggam tangannya. Ingin mengambil kesempatan saat dia tidak memperhatikan. Menggunakan benang merah yang sudah disiapkan. Diam-diam mengukur ukuran jari Tang Xin. Setiap kali selalu gagal di menit terakhir. Benar-benar tidak ada cara lain.
Jadi dia terpaksa menggunakan taktik pria tampan. Menggunakan jarinya sendiri untuk mengukur ukuran. Tuan Hao melihat semuanya. Jika tidak berhasil, biarkan saja. Masih banyak alasan seperti itu. Begitu juga tidak apa-apa. Tang Yu baru bisa tenang dan pergi. Setelah pemutaran perdana, mimpi satu mimpi. Pembeli tiket antre panjang. Pendapatan box office meningkat pesat. Direktur Lu memberikan pidato khusus setelah film berakhir. Terima kasih khusus kepada aktris utama saya, Tang Dingding. Perjalanannya masih panjang. Semoga semua orang di masa depan akan memaafkannya. Memberinya semangat. Mencintai seseorang berarti selalu memikirkannya. Dingding sekarang sudah menjadi bintang sungguhan. Berkencan dengan Direktur Lu juga harus diam-diam, harus mencari tempat sepi. Takut orang lain ketahuan. Melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Dingding buru-buru melepas masker dan mencium Direktur Lu. Apakah kamu tidak takut difoto? Tidak takut. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangannya dan hendak pergi. Tapi segera ditarik kembali oleh Direktur Lu. Dia memeluknya dan menciumnya dengan lembut. Begitu Dingding selesai berbicara, dia mendengar suara di sampingnya. Dia menoleh dan melihat dua gadis berdiri. Kita akan segera go public. Kata-kata Dingding membuat Direktur Lu sangat senang. Tapi tepat ketika dia hendak mengumumkan hubungan mereka, Direktur Lu menasihatinya untuk berpikir matang. Bagaimanapun juga, karirmu baru saja dimulai. Itu akan memengaruhimu. Dingding tidak takut akan hal itu. Dia segera mengumumkan hubungan mereka di media sosial. Dan menceritakan bagaimana mereka bertemu. Direktur Lu saat itu langsung jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Hanya dengan satu pandangan dia memilihku. Melihatku pergi dia dengan cepat mengikutiku. Mengundangku untuk menjadi aktris utama dalam filmnya. Takdir kami dimulai sejak saat itu. Direktur Lu tidak menyangkal hal ini. Hal ini membuat Dingding terkejut. Betapa bahagianya. Ibunya sangat senang menonton video ini. Memuji putrinya karena memiliki mata yang tajam. Tapi sang ayah sedikit tidak puas. Selalu merasa Direktur Lu punya motif tersembunyi. Tapi karena ibunya sudah setuju, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Huo Chendong tahu bahwa mereka go public, dia tidak sedih seperti yang dibayangkan. Saat itulah dia menyadari. Perasaannya terhadap Dingding hanyalah seperti keluarga. Sekarang dia juga punya seseorang yang ingin dia lindungi. Yaitu sahabat Tang Xin. Tang Xin juga segera memberitahu Tang Yu. Dia pikir dia tidak akan setuju. Tak disangka, dia juga sangat mendukung. Dia menganggap Lu Xixing cukup baik. Apalagi sekarang, dia juga tidak punya banyak waktu untuk peduli pada adiknya Dingding. Dia harus lebih memikirkan dirinya sendiri. Dia masih belum melamar Tang Xin. Detik berikutnya dia membawa Tang Xin keluar. Ingin memberinya kejutan. Ternyata itu adalah balon udara besar. Tang Xin melihatnya dengan terkejut sekaligus senang. Dua orang berpegangan tangan naik ke balon udara. Melihatnya perlahan terbang. Semua pemandangan indah terhampar di hadapan mata. Selain itu, ada kembang api yang sudah disiapkan Tang Yu. Benar-benar membuat Tang Xin terkejut. Dia menoleh dan melihat Tang Yu berlutut dengan satu kaki. Tangannya memegang cincin berlian besar. Dia telah mencintai Tang Yu selama 4 tahun. Dia menunggu saat ini. Bersama dengan sumpah tulus Tang Yu. Cincin ini aku buat khusus untukmu. Unik dan tiada duanya. Sangat cocok untukmu yang unik dan tiada duanya. Tang Xin terharu hingga meneteskan air mata. Dia sangat menyukai upacara lamaran ini. Sebenarnya, awalnya Tang Yu berencana melamar di dalam rumah. Saat berduaan dengan Tang Xin, dia sengaja berpura-pura sakit gigi. Tang Xin melihat itu dan berniat turun untuk membelikan obat untuknya. Kemudian dia memanfaatkan waktu itu untuk menyiapkan lamaran. Menyusun setiap barang yang sudah disiapkan. Meletakkan kamera di tempat tersembunyi. Bahkan meletakkan banyak. Semuanya sudah hampir siap. Tak disangka, di tahap penting terjadi insiden. Saat kotak dibuka, cincinnya sudah hilang. Dia kembali sibuk mencari. Mencari di mana-mana tidak juga menemukan. Merasa tidak akan sempat lagi. Mau tidak mau dia harus membereskan semua barang yang baru saja dia tata. Tang Xin sudah kembali. Seperti yang diduga, rencana kali ini gagal. Makanya ada lamaran kali ini. Hasilnya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Selanjutnya adalah pertemuan kedua keluarga. Tang Yu untuk menunjukkan ketulusan tertinggi, dia mentransfer semua asetnya atas nama Tang Xin. Tang Xin sangat terkejut. Dia sama sekali tidak tahu tentang masalah sebesar itu.
Semakin mencintai Tang Yu, kedua keluarga mulai membahas pernikahan mereka. Untuk segera memiliki cucu, mereka segera mendaftarkan pernikahan. Keduanya juga belajar dari Ding Ding dan Direktur Lu, mengumumkan berita pernikahan mereka. Di bawahnya semua adalah ucapan selamat. Tang Xin kembali ke dunia industri hiburan. Semua orang di perusahaan memanggilnya bos wanita dan bersiap untuk pernikahan mereka. Tang Xin juga memutuskan untuk mengundang semua orang makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Malam sebelum pernikahan, mereka berkumpul bersama. Yu Huan bertanya kepada Direktur Lu dan Ding Ding kapan mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka. Tang Yu tidak senang. Bukankah hari ini untuk merayakan kita? Astaga, cemburu lagi sama adik ipar. Satu kalimat yang membuat Direktur Lu memerah. Dalam perjalanan pulang bersama Ding Ding berkata, menikah itu indah. Direktur Lu lalu berkata, kapanpun kamu siap, kita akan menikah. Satu kalimat yang membuat Ding Ding terharu hingga meneteskan air mata. Terima kasih hari itu kamu memilihku di Akademi Film, membuatku mendapatkan cinta dan karir. Terima kasih sudah bertemu, bersyukur atas pertemuan ini. Di sisi lain, Huo Chendong juga menyatakan cintanya kepada Huan Qi. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir, Huan Qi juga memiliki sedikit perasaan padanya. Dia setuju untuk mencoba berpacaran dulu, dan tak lama kemudian tiba hari pernikahan mereka. Tang Xin mengenakan gaun pengantin yang dirancang khusus oleh Huan Qi. Tang Yu menatapnya dengan terpukau, istrinya sangat cantik. Keduanya melewati banyak cobaan, akhirnya bisa bersama. Baiklah, cerita berakhir di sini. Terima kasih atas dukungan semuanya. Semoga yang menonton di layar juga akan bahagia.